Promotion. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Sessingji Season 7 versi manhwa episode 26 ya guys. Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya biar tahu cerita selengkap-lengkapnya. Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode ini, scene diawali dengan diperlihatkannya Raja Sitigarbha yang gila itu sedang menuliskan sesuatu. Dan sambil menulis, ia pun berbicara sendiri. Ia pun berkata, "Neraka tidak kosong, aku tak akan menjadi seorang Buddha. Neraka tidak kosong, aku tak akan menjadi seorang Buddha." Karena ternyata tulisan-tulisan yang dituliskan Raja Sitigarbha itu adalah kata-kata yang diucapkannya itu. Melihat hal itu, Roh Darah Bumi pun lalu berkata, "Sitigarbha, cita-citamu sangat bagus." Dan mendengar komentar seperti itu, Sitigarbha pun seketika terkejut dan berkata, "Bagus katamu." Ia pun lalu melesat dan tiba-tiba sudah berada di hadapan Roh Darah Bumi dan langsung berkata, "Woi, cita-citaku ini tidak bagus, karena ini tidak sesuai dengan rencanaku." Hal itu langsung membuat Roh Darah Bumi sangat terkejut. Gerakannya begitu cepat, kekuatan iblisku hampir tak bisa melihatnya. Kekuatan orang gila ini ternyata tak terduga, ucap Roh Darah Bumi. Lalu terlihat Sitigarbha pun masih saja bertingkah aneh. Ia pun berjalan mengelilingi Roh Darah Bumi dan tampak memperhatikan sesuatu di sekeliling. Roh Darah Bumi pun jadi keheranan dan ia bertanya dalam hatinya, apakah ia akan melakukan gerakan secara tiba-tiba lagi? Lalu Sitigarbha pun kemudian berhenti tepat di hadapan Roh Darah Bumi dan berkata, "Hei temanku, aku bisa melihatmu kalau kamu itu mirip denganku." Lalu Roh Darah Bumi pun agak terkejut dan berkata, "Oh, memang aku sama dengan Sitigarbha, karena aku juga mempunyai cita-cita yang sama denganmu." Sitigarbha pun tampak terkejut dan bertanya, "Apa itu?" Lalu Roh Darah Bumi pun menjawab, "Membunuh para dewa dan terbang ke langit di saat masa yang sulit ini." Mendengar hal itu, seketika Sitigarbha pun langsung melompat dan dengan cepat ia menulis sesuatu sambil berkata, "Neraka tidak kosong, bersumpah untuk tidak menjadi Buddha, membunuh para dewa dan terbang ke langit di saat masa yang sulit." Roh Darah Bumi dan Jizo pun di situ hanya terdiam dan memperhatikan tingkah aneh dari Sitigarbha. Lalu Sitigarbha pun di situ berkata, "Beberapa kalimat itu tampaknya saling berkaitan." Lalu Jizo pun kemudian mengatakan kepada Sitigarbha, "Jika Anda ingin mengosongkan neraka, Anda harusnya membuka pintu neraka dan melepaskan makhluk dari dunia bawah untuk membiarkan mereka hidup di dunia agar mereka juga bisa memasuki surga." Lalu Raja Sitigarbha pun kemudian berkata, "Makhluk dunia bawah jika hidup di dunia, maka akan sulit bagi manusia untuk menolaknya. Tapi para dewa, kekuatannya memang luar biasa. Bukankah jika seperti itu, maka sama saja akan menyatakan perang terhadap para dewa?" Roh Darah Bumi pun kemudian menjawabnya, "Baik, oleh karena itu, maka kita harus mengalahkan surga dan membunuh para dewa agar semua makhluk di dunia bawah bisa terbang ke sana di masa sulit ini." Lalu Sitigarbha pun berkata lagi, "Sasin Guanyin, tata gata sendiri saja dapat membuat sekelompok iblis menundukkan kepala kepada mereka. Jangan lupa bahwa ada juga Raja Kebajikan dan bahkan Dewa Langit yang telah hilang selama bertahun-tahun. Cita-citamu ini mungkin hanya sebuah kebodohan." Lalu Roh Darah Bumi pun menjawabnya, "Hal itu mungkin jika mereka bersatu, tapi itu tidak masuk akal, sayang sekali." Mendengar hal itu, tiba-tiba saja Sitigarbha tertawa dan berkata, "Wah, wah, wah, ada berita apa dari surga? Apa masalahnya?" Lalu Roh Darah Bumi pun menjawab, "Ini bukan masalah besar, hanya saja Raja Kebajikan itu adalah sampah." Hal itu langsung membuat Sitigarbha kaget dan melompat ke belakang. "Apa? Bagaimana mungkin Taizun jadi seorang sampah?" Lalu seketika Sitigarbha pun melompat ke sana kemari. "Apa yang aneh tentang itu? Karena bayangan Buddha saya juga bisa menjadi iblis. Mengapa kamu tidak bisa berbuat kebajikan dan malah menjadikannya kambing hitam?" Dan masih melompat-lompat, ia berkata lagi, aku mengerti. Apa hal buruk yang dilakukan Taizun?" Lalu Roh Darah Bumi pun di situ kemudian menjawab, "Dia telah menggunakan peninggalan sihirku kepada Sasin, sehingga membuat dia berubah dari dewa menjadi iblis, dari baik menjadi jahat." Sitigarbha pun kemudian tertawa.
Sungguh? Hahaha, Raja Kebajikan, kamu sangat bodoh, sangat bodoh. Melihat tingkah dari Sitigarba itu, Roh Darah Bumi dan Jizo pun keheranan dan saling memandang. Lalu tiba-tiba Sitigarba pun melompat ke arah Roh Darah Bumi, dan di hadapan Roh Darah Bumi ia pun berkata, "Kamu sudah menjadi salah satu dari ketiganya dan dekat dengan surga pertama. Apakah Anda masih mau berjuang? Apa yang kamu perjuangkan? Apa? Kecuali..." Lalu Sitigarba pun bertanya lagi, "Siapa namamu?" Lalu Roh Darah Bumi pun menjawab, "Namaku Roh Darah Bumi." Lalu Sitigarba pun berkata, "Kamu adalah Roh Darah Bumi? Aku selalu mengira kamu adalah dewa ya. Kamu adalah Roh Darah Bumi. Aku selalu mengira kamu adalah dewa." "Ya, seorang dewa." Roh Darah Bumi pun lalu berkata dalam hati, "Orang ini sangat bodoh." Terlihat Sitigarba pun kemudian berbalik dan ia berkata, "Bicara masalah kebenaran, kamu itu adalah orang yang berdosa di surga." Lalu Jizo pun kemudian mulai berkata kalau mereka kesini adalah untuk mengajukan pertanyaan kepada Sitigarba. "Apakah kamu memintaku untuk menjawab?" ucap Sitigarba. Dan tiba-tiba saja Jizo pun kemudian akan nyelonong pamit dari situ dan berkata, "Kalau begitu kami akan permisi saja. Kelihatannya Anda mungkin tidak tahu jawabannya." Lalu dengan cepat Sitigarba pun melompat di depan mereka dan berkata, "Apakah kamu ingin bertanya mengapa Taizun sangat berbahaya dan apa yang akan dia lakukan selanjutnya?" Darah Bumi pun lalu menjawab, "Memang itu yang ingin aku tanyakan." Lalu Sitigarba pun berkata, "Tidak perlu lebih banyak bicara lagi tentangnya. Sasin Guanyin diciptakan oleh 3 dewa kuno, dan ia adalah dewa yang diandalkan dan menjadi pemimpin di alam surga sekarang. Dan sekarang Raja Kebajikan menyakitinya karena terobsesi dengan iblis. Sudah jelas ia ingin menggunakan kejadian ini untuk membasmi kekuasaan yang lama. Dan langkah selanjutnya pasti dia sudah menyiapkannya." Roh Darah Bumi pun langsung bertanya, "Apa langkah selanjutnya itu?" Lalu Sitigarba pun menjelaskan lagi, "Dia adalah dewa dari para dewa 3 dewa kuno. Nama itu tidak lagi bisa memuaskannya, dan ia akan membuat kelompok dewa yang baru. Dia ingin menjadi seorang pemimpin surga. Tidak, yang dia inginkan adalah menjadi satu-satunya dewa tertinggi dari 3 alam." Lalu Roh Darah Bumi pun kemudian menjawab, "Aku jadi tidak bisa berpikir lagi apa yang akan kita lakukan dan tentang apa yang akan dilakukan Raja Kebajikan. Aku jadi tak kepikiran akan seperti ini." Lalu Jizo pun berkata, "Kita semua lagi terfokus menutupi satu sama lain. Lagian kita berada jauh di dunia bawah, sedangkan dia berada di surga." Shin kemudian beralih di ujung langit atas di surga 33. Terlihat di situ ada menara yang sangat tinggi. Ya, bisa dibilang hampir mirip dengan menara Karin di film Dragon Ball ya guys. Dan juga terlihat di situ ada Raja Kebajikan yang terbang dengan piring terbangnya menuju ke atas. Dan sampailah ia di puncak menara itu yang berbentuk datar dan bergambar yin dan yang. Di puncak menara yin yang, Raja Kebajikan pun lalu mengangkat tangannya dan mengeluarkan kipasnya. Ia pun lalu memanggil api 9 surga. Seketika dari balik awan surga yang paling atas itu keluarlah api yang berwujud burung poenik yang berjumlah 9 dengan warna yang berbeda-beda. Jiwa api itu pun kemudian serentak menuju ke Raja Kebajikan. Dan terlihat kipas yang diangkat Raja Kebajikan pun mengeluarkan cahaya. Cahaya itu kemudian menarik semua jiwa api yang berwarna-warni itu. Dan duar, jiwa api itu pun kemudian meledak secara bersama-sama di menara itu. Dan seketika muncullah sebuah altar yang berwarna hitam. Dan dari altar itu muncullah beberapa patung dewa. Patung dewa itu kemudian berkumpul dan berjajar di altar itu menghadap Taizun yang berada di atas menara. Lalu sang Raja Kebajikan pun kemudian berkata di hadapan mereka semuanya, "Garis depan tim Dewa Kebajikan." Lalu Raja Kebajikan mengeluarkan kertas-kertas mantra yang sangat banyak dari kedua tangannya. Ia pun lalu berteriak, "Anak-anak tim Kebajikan, hari ini saya berada di atas pilar Optimus One. Dan hari ini altar Poenik akan mengadakan upacara pengangkatan dewa, sehingga kalian sebentar lagi akan resmi menjadi generasi dewa baru." Lalu seketika muncul api Poenik yang sangat besar dari tangan Taizun. Raja Kebajikan pun berkata lagi, "Kalian semua akan mendapatkan kekuatan dari Tuan Wang Seng Buddha. Saya di sini, Patriark Tianzun, berada di atas kalian untuk menyaksikan pengakuan kalian." Seketika api jiwa Poenik yang sangat besar itu terbang dan masuk ke dalam awan di langit.
"Ayo, kejayaan," ucap Raja Kebajikan. Lalu dari awan itu pun muncul petir yang dahsyat dan langsung menyambar ke altar. Petir-petir itu pun menyambar semua patung yang ada di situ. Seketika patung batu itu kemudian pecah dan keluar orang yang hidup. Dan orang-orang yang telah hidup itu pun langsung berlutut kepada sang Raja Kebajikan. Sebagian mereka pun masing-masing berkata, "Sunmon, sang Raja Ginseng, hormat kepada Taizun. Racun api langit, hormat kepada Taizun. Dewa Buddha tidur satu alis, hormat kepada Taizun." Dan mereka semuanya pun dengan kompak memberikan hormat kepada Taizun dan berkata, "Hormat kepada Dewa Pencipta yang agung." Lalu di situ Taizun pun berkata, "Hei para dewa, apakah kalian tahu mengapa aku menciptakan kalian?" Dan terlihat para dewa baru itu pun hanya terdiam dan masih berlutut. Lalu Raja Kebajikan pun berkata lagi, "Surga tidak seperti dulu lagi. Saatnya untuk membersihkan surga, tempat para dewa tinggal. Aku benar-benar tidak ingin melihat perang antara Ling Bao Tianzun dan Yuanzi Tianzun yang berusia seabad seperti itu lagi. Saya tidak ingin insiden jiwa gelap muncul lagi di setiap bagian-bagian langit. Wahai kalian para dewa, kalian masing-masing ikut bertanggung jawab kepada alam surga yang baru." Lalu pasukan para dewa baru itu pun kemudian serentak berkata, "Tolong pimpin kami akan melaksanakan perintah Anda." Lalu Raja Kebajikan pun berkata, "Aku sangat bangga. Selama kalian yakin, maka kita pasti dapat mengubah langit. Namun jika para dewa dari generasi sebelumnya ingin menghentikan kita, titik-titik." Lalu seketika para dewa itu pun serentak berkata, "Kami akan bunuh dewa itu." Lalu Taizun pun berkata lagi, "Lalu bagaimana jika sang Buddha mencegahnya?" Mereka pun serentak berkata, "Kita akan singkirkan Buddha." Lalu Taizun pun berteriak, "Ingat, kita tidak haus darah, tetapi kita mempunyai tujuan yang benar. Hanya saja caranya berbeda, karena kita bukan iblis." Lalu Taizun pun berkata dengan pelan, "Karena lebih tepatnya, kita adalah para dewa iblis." Scene kemudian beralih di desa Samsara. Di situ terlihat Tuan Zhu memberitahu kepada Biksu Tong bahwa di tempat ini ada kuburan yang bernama kuburan umur panjang. Lalu Biksu Tong pun bertanya, "Kapan Anda menemukan tempat itu? Apakah tempat itu memiliki kekuatan untuk membangkitkan seseorang dari kematian?" Lalu Tuan Zhu pun berkata kalau ia menemukannya baru tahun lalu ketika salah satu cucu dari anaknya meninggal, dan ia menguburkannya di pemakaman panjang umur itu. Lalu Tuan Zhu pun lanjut bercerita, setelah 3 hari dari kematian cucu itu, pada malam hari dia kembali untuk menemuiku. Dan cucu dari Tuan Zhu itu pun berkata, "Aku lapar, aku sangat lapar." Jelas saja hal itu membuat semua orang yang ada di rumah itu langsung kaget melihat makanan yang sangat banyak di meja itu. Tak disangka bocil itu pun langsung memakan semuanya dengan sangat rakus dan banyak. Orang-orang di situ sangat terkejut. Kenapa anak yang sudah meninggal itu lahir kembali dan kelaparan seperti itu? Melihat hal itu, ibu dari anak itu pun berkata, "Bagaimana bisa seperti ini? Ini bukan anakku." Sedangkan Tuan Zhu pun juga sangat kaget. "Apakah dia kerasukan?" ucapnya. Lalu ia pun segera menyuruh para pengawal untuk membunuhnya. Para pengawal itu pun segera bertindak dan memukuli cucu dari Tuan Zhu itu dengan balok kayu. Pukulan yang keras itu membuat bocil itu pun jadi babak belur, guys. Hingga akhirnya Tuan Zhu pun merasa iba dengan nasib cucunya itu, dan ia langsung berteriak, "Cukup, hentikan." Lalu seketika para pengawal itu pun berhenti memukuli bocil itu. Tuan Zhu pun berkata, "Kasihan sekali kau, Min-er." Dan terlihat bocil itu pun dengan keadaan terluka. Tetap saja ia makan makanan di situ dengan rakusnya. Tapi tiba-tiba saja tubuh Min-er pun semakin lemas. Ia lalu menjatuhkan makanan yang dibawanya, dan ia pun juga terlihat memuntahkan sesuatu. Hingga akhirnya ia pun tergeletak di situ tak berdaya, guys. Lalu Tuan Zhu pun berkata kepada Biksu Tong, "Cucuku itu berlumuran darah dan sudah tak berdaya, tapi aku tahu dia belum mati. Hingga aku pun sangat lelah dan kutinggalkan dia dan pergi tidur." Mendengar hal itu, lalu Biksu Tong pun bertanya, "Saat cucumu meninggal dan sebelum ia terlahir kembali, apakah terjadi suatu hal yang aneh di pemakaman panjang umur?" Lalu Tuan Zhu pun mengatakan kalau pada saat itu ada banyak darah mengalir dari tanah yang melewati pemakaman panjang umur. Lalu darah itu pun tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Hal itu membuat Biksu Tong pun bertanya lagi, "Apakah semburan darah itu berlangsung selama 3 hari?" Tuan Zhu pun menjawab, "Bagaimana Anda tahu?" Lalu Biksu Tong pun berkata,
Kalau itu seperti yang diceritakan saat mereka bertemu dengan Dewa Bumi, bahwa Dewa Bumi mengatakan kalau waktu itu muncul sungai darah. Tuan Su pun langsung kaget. Sungai darah? Sungai darah apa? Lalu Biksu Tong pun berkata, pemakaman panjang umur yang memiliki kekuatan kebangkitan. Pasti ada hubungannya dengan darah misterius. Tampaknya ini ada kaitan yang luar biasa. Tuan Su, desa ini terletak di jalur monster kan? Lalu, apakah Anda pernah mendengar tentang 6 monster yang kejam itu? Lalu Tuan Su pun berkata, tentu saja saya pernah mendengarnya. Itu adalah legenda 6 ras monster yang paling brutal. Baishi pun langsung terkejut melihat Tuan Su ternyata tahu tentang monster itu. Lalu Tuan Su pun berkata, bagaimana mungkin kamu tidak mengenalnya? Dan dari 6 ras suku itu, salah satunya adalah termasuk aku, yaitu ras umur panjang umur. Jelas saja hal itu langsung membuat terkejut Baishi, Putri Tengkorak, dan Yutao. Dan tiba-tiba saja terlihat seorang yang datang dari balik asap. Biksu Tong pun langsung meliriknya, dan ternyata yang datang itu adalah segerombolan mayat hidup. Semuanya pun jadi terkejut dibuatnya. Dan dari belakang gerombolan zombie itu, lalu muncullah sang raja zombie. Biksu Tong pun lalu berkata, itu mereka. Yutao pun jadi berkata, bahkan mereka mengejar kita terus. Dan terlihatlah raja zombie itu keluar dengan bersama Aoye. Lalu ia berkata, Tuan Tan Sanzang, seorang teman ingin bertemu denganmu. Biksu Tong pun langsung terkejut dan berkata, Aoye? Yang lain pun juga terkejut dan senang melihat Aoye. Dengan cepat Aoye pun langsung memeluk gurunya itu. Hei, kamu baik-baik saja kan? Tanya Biksu Tong. Tapi seketika Biksu Tong pun sangat terkejut ketika menyentuh tubuh Aoye. Lalu ia berkata, apa yang telah terjadi dengan tubuhmu? Kenapa sangat dingin? Lalu Biksu Tong pun juga menyentuh leher Aoye yang terluka parah itu. Di situ Aoye pun menangis dan berteriak, Guru, aku sudah mati. Sontak saja semuanya jadi kaget mendengar hal itu. Lalu Biksu Tong pun bertanya, apakah kamu terkubur di pemakaman umur panjang? Lalu dengan sangat sedih Aoye pun berkata, betul, aku sekarang adalah monster abadi. Scene lalu berpindah di tempat Tathagata. Terdengar Tathagata pun berkata kepada roh darah bumi, aku telah menjawab pertanyaanmu. Apakah kamu puas? Tathagata, kamu bahkan berani akan membunuh raja kebajikan demi keadilan. Bagaimana aku masih tidak puas? Lalu Tathagata pun berkata, sekarang adalah giliranmu. Kembali ke pertanyaanku. Saat ini seluruh alam bangsa naga, alam manusia, alam surgawi, dan seluruh dunia membunuh dengan kejam seperti orang gila. Dan orang yang tidak melakukan pertempuran maka akan mati. Apakah itu semua ada hubungannya dengan dirimu? Lalu roh darah bumi pun menjawab, itu benar. Aku menggunakan besarnya kekuatan jantung bumi untuk mempengaruhi hati dari semua orang di 3000 dunia dan menginginkan mereka untuk saling membunuh. Tathagata pun kemudian jadi bertanya, mengapa? Lalu roh darah bumi pun menjawabnya, kebencian yang ditimbulkan oleh pembantaian, darah, dan kebencian dapat membantuku untuk menyembuhkan lukaku dan mempercepat regenerasi tubuhku. Tetapi jika bukan karena kekuatan penghisap bintang hitamku yang menyerap 9 hari dan 10 tempat, aku tidak akan bisa menghapus kekuatan kebencian itu. Dan hal yang paling kuat adalah jantung bumi. Dengan kekuatannya yang membingungkan, dapat mengendalikan dirimu dan membunuh mentalitas seseorang. Lalu Tathagata pun bercerita, ya, di hari itu saat aku membunuh Xiaotian, pikiranku benar-benar kacau. Bahkan aku dipaksa untuk mengambil keputusan yang salah. Dan hari itu aku menggunakan pukulan Buddha untuk membunuhnya. Aku benar-benar melupakan belas kasihku dan bahkan membohongi diriku sendiri bahwa pembunuhan Xiaotian itu adalah untuk menyelamatkannya. Jika waktu itu aku bisa berhenti dan berpikir lagi, mungkin ada cara yang lebih baik dari itu. Lalu roh darah bumi pun berkata, dapat membuat Tathagata kehilangan belas kasihan seperti itu. Tentu saja ini sangat menakjubkan. Lalu Tathagata pun menjelaskan lagi, Sasin Guanyin awalnya ingin menggunakan kekuatan niat membunuh dari perang naga untuk menarikmu keluar. Tapi tetap saja praktek itu bertentangan dengan niat baik, dan bagaimanapun itu masih tetap salah. Lalu roh darah bumi pun berkata, Tathagata, jika tidak ada dua fase itu, aku tidak bisa pulih dan keluar secepat ini. Lalu Tathagata pun berkata, kami telah melakukan segala cara yang mungkin untuk menemukanmu, tetapi secara tidak terduga, ini semua dikendalikan oleh keinginanmu. Sepertinya aku dan Sasin Guanyin
sepenuhnya telah kalah darimu. Lalu roh darah bumi pun menanggapi perkataan Tathagata itu dan berkata, hingga akhir pertarungan masih belum diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kau tahu, orang yang akhirnya menghancurkanmu mungkin bukan aku, tapi musuh yang bersembunyi di kegelapan. Dan tiba-tiba saja, jeder, seketika keluar petir yang menyambar dengan dahsyat dari langit. Dan seketika turunlah hujan yang sangat deras. Tathagata pun jadi sangat heran, dan sambil memandang ke atas ia pun berkata, baru saja cerah, tapi sekarang turun hujan yang deras. Lalu roh darah bumi pun mengatakan kalau ini adalah air mata surga. Tathagata pun berkata, raja kebajikan itu dewa atau iblis, masih perlu mencari buktinya, jangan langsung mengambil kesimpulan. Lalu roh darah bumi pun menjawabnya, raja kebajikan telah keluar dari aturan surga, dan ia telah menghormati iblis ini. Jika surga itu hidup, maka ia pasti akan meneteskan air mata. Hei Tathagata, terus terang, semakin aku tahu tentangmu, semakin aku menghargaimu, karena kau bisa menghargai perbedaan. Kalau boleh, aku benar-benar ingin berteman denganmu. Dan sambil masih memandangi langit, Tathagata pun tersenyum dan berkata, roh darah bumi, kamu itu adalah iblis yang sebenarnya. Tapi jika dibandingkan dengan orang yang merasa benar, kamu itu jauh lebih baik. Mendengar hal itu, roh darah bumi pun langsung tertawa dan berkata, hahaha, saat itu aku pikir orang yang paling mengertiku adalah Taizun, tapi sayangnya aku salah. Dan hari ini aku menemukan bahwa kamu adalah orang yang paling memahamiku, dan kuharap kali ini penilaianku benar. Hal itu membuat Tathagata pun jadi bertanya, saat kapan akhirnya kau mengetahui tentang kebenaran dari raja kebajikan itu? Lalu roh darah bumi pun menjawab, saat aku berperang bersama dewa surga, aku tersesat. Lalu roh darah bumi pun lanjut bercerita, saat itu, saat aku menjadi murid dari dewa agung karena kekalahanku, aku kemudian kenal dengan 3 dewa kuno. Dan di antara ketiga dewa kuno itu, raja kebajikanlah yang paling dekat denganku. Mendengar hal itu, Tathagata pun lalu berkata, apakah saat itu engkau berpikir saat penciptaan langit dan bumi, dan setelah kemunculan naga dan iblis serta manusia, jumlah pembunuhan meningkat dan siklus reinkarnasi tidak lagi seimbang dan tidak lagi harmonis? Lalu roh darah bumi pun bangkit dari duduknya. Ia pun berkata, bagus. Ia pun lalu meletakkan tangannya di bola air yang menyegel Sasin. Lalu Tathagata pun juga bangkit dari duduknya sambil berkata, apakah menurutmu 3000 dunia yang semakin hari semakin kacau, dan itu membuat engkau menjadi merasa dosa dan kotor? Jadi kau harus membersihkan dan mencuci dunia dengan memulainya dari dunia manusia. Mendengar hal itu, roh darah bumi pun berkata, apakah itu adalah cerita yang disampaikan oleh raja kebajikan? Benar, ucap Tathagata. Lalu roh darah bumi pun berkata lagi, aku mengatakan ini hanya kepada Dewa Tianyi dan Taisang Laojun, dan Dewa Agung tentu saja menentangnya. Akan tetapi Taisang Laojun saat itu benar-benar setuju denganku. Tathagata pun jadi terkejut dan berkata, raja kebajikan setuju? Lalu roh darah bumi pun menjawab, tentu saja, tapi dengan Dewa Agung di surga. Taizun mempunyai retorika lain di depannya. Tathagata pun bertanya, lalu raja kebajikan yang bersikap seperti itu kepadamu, sebenarnya apa tujuannya di balik itu? Roh darah bumi pun menjawab, tujuannya adalah untuk menjadi temanku. Apakah kamu tahu Tathagata, saat itu ketika saya kalah dari Tianyi, saat itu aku dikubur dengan sebuah kata teman. Sebuah kata teman itu adalah senjata yang tidak bisa dihancurkan oleh dunia sekalipun. Scene diawali dengan diperlihatkannya ledakan-ledakan di atas awan, dan terdengar Tathagata yang masih ngobrol dengan roh darah bumi. Teman yang menyakitimu itu, apakah itu raja kebajikan? Tanya Tathagata. Benar, jawab roh darah bumi. Lalu Tathagata pun berkata lagi, tak kusangka Taizun dan kamu ternyata dulunya adalah seorang teman. Dia adalah dewa dan kamu adalah iblis. Sungguh tak terduga. Lalu roh darah bumi pun menjawab, tapi aku tidak tahu dia itu adalah seorang dewa atau seorang iblis. Cerita langsung flashback ke zaman dahulu kala, di mana terlihat Taizun yang mengangkat kipasnya. Ia pun saat itu sedang merilis segel dinding kebajikan untuk menahan seseorang. Dan duar, segel itu pun hancur. Dan itu adalah roh darah bumi kecil yang bertempur dengan Taizun. Roh darah bumi pun berteriak,
Hei, dinding besimu bagiku hanyalah tembok yang terbuat dari debu yang tipis. Roh darah bumi pun langsung menyerang Taizun dengan serangan tombak-tombak jiwa darahnya. Sedangkan Taizun pun juga menahan serangan-serangan itu dengan kipasnya. Dan roh darah bumi pun terus saja meningkatkan serangan tombaknya dengan memutar-mutarkan tombak andalannya itu, hingga tombak itu akhirnya bisa menembus kipas dari Taizun dan akan menusuk jidat dari Taizun. Tapi Taizun pun dengan cepat menghalaunya. Teriak Taizun. Seketika ia pun langsung menangkis tombak api darah bumi dengan rantai hijaunya. Akan tetapi roh darah bumi pun langsung memutar tombaknya lagi, yang membuat rantai itu pun hancur, guys. Hal itu membuat Taizun pun terpental dan terluka di jidatnya. Di situ Taizun pun kemudian berkata, bertarung 10 kali, kalah juga 10 kali. Sepertinya aku tak akan pernah bisa mengalahkanmu. Lalu roh darah bumi yang masih menikmati pertarungan itu berkata, kipas bulu angsamu bisa menembus langit hitam besarku. Ayolah, tunjukkan kemampuanmu yang lebih kuat lagi di depanku. Dalam beberapa hari, dunia ini terpisah dari dewa. Kamu dan aku adalah orang yang terkuat. Lalu Taizun pun kemudian berkata, di antara ketiga dewa kuno, kekuatan tempur yang terkuat itu adalah Yuanzi Tianzun. Mendengar hal itu, roh darah bumi pun kemudian berkata, Yuanzi Tianzun, jiwa membunuhnya memang terlalu kuat. Aku khawatir suatu hari dia akan menghancurkan perdamaian di seluruh 3000 dunia. Lalu Taizun pun berkata, aku tahu itu. Itulah sebabnya aku selalu ingin bersaing denganmu. Aku harap aku bisa menjadi lebih kuat lagi dengan latihan bersamamu. Lalu Raja Kebajikan pun menatap dengan sinis kepada roh darah bumi, dan ia pun berkata dengan lirih, aku sebenarnya tak bicara dengan jujur kepadamu, karena sebenarnya yang kulakukan ini hanyalah untuk memastikan kalau kamu memiliki kekuatan terkuat untuk dapat mempertahankan 3000 perdamaian dunia. Lalu roh darah bumi pun kemudian bersiap untuk bertarung lagi. Terlihat ia pun mengeluarkan aura darahnya. Aura itu kemudian berkumpul dan berputar-putar di bawahnya, dan ia berkata, jika kamu tak melakukan pertarungan, bagaimana pihak lain akan tahu apakah kamu memiliki kekuatan terkuat? Hal itu langsung membuat Taizun pun waspada, dan sambil roh darah bumi bersiap untuk meluncurkan kekuatannya, ia berkata, tidak peduli bagaimana kamu menjelaskannya, jalani saja jalanmu di dunia ini. Ayo kita lakukan lagi. Hiya, Big Bang Attack. Darah bumi pun langsung mengeluarkan tembakan yang dahsyat kepada Taizun. Hal itu langsung membuat Taizun kewalahan menghadapi serangan itu. Sangat kuat sekali, ucapnya. Ia pun kemudian terpental dan terlempar jauh menuju ke bawah, guys. Taizun pun disitu berkata, setiap kali aku beradu kekuatan dengan roh darah bumi, kali itu juga aku merasa bahwa kekuatannya telah naik ke level lain. Dan sambil menatap roh darah bumi di atas, ia berkata, kekuatannya tak bisa diremehkan. Jika dia diberi waktu, suatu hari nanti kekuatannya akan melampaui sang Dewa Agung Surga. Sin kemudian langsung beralih di lautan dengan ombak yang besar. Lalu tiba-tiba jeder, laut itu pun terbelah, karena ternyata itu disebabkan oleh pertarungan Taizun dengan roh darah bumi yang sudah menginjak dewasa. Tapi terlihat wajah Taizun pun kaget, sedangkan roh darah bumi pun tampak sangat kesal kepada Taizun. Di situ Taizun pun berkata, hei roh darah bumi, kamu baru saja melihat langit dewa. Bagaimana bisa kau tiba-tiba kembali dan menjadi sangat marah? Apa yang terjadi? Roh darah bumi yang kemudian mendarat di tebing laut itu berkata, tak bisa kuduga, di antara para dewa ada dewa yang munafik. Hal itu membuat Taizun pun sangat terkejut dan bertanya, bagaimana mungkin ada dewa surga yang menjadi seorang munafik? Lalu roh darah bumi pun berkata lagi, aku memang seorang iblis, tapi yang saya lakukan adalah untuk keadilan surga. Aku akan menghentikan pembunuhan dengan membunuh, dan siklus reinkarnasi akan kembali normal. Melacak kembali ke alam adalah kegilaan. Lalu Taizun pun berkata, apakah kamu akan menggunakan kekuatan dewa untuk menghancurkan dunia? Bukankah itu akan membuat Dewa Agung menjadi kesal? Mendengar hal itu, roh darah bumi pun hanya diam saja dan masih merasa kesal. Taizun pun seketika memegang pundak dari roh darah bumi dan berkata, kenyataannya, kehancuran yang akan kau buat hanyalah berharap semuanya akan terlahir kembali. Aku adalah dewa kebajikan yang mempunyai kebijaksanaan super, dan aku selalu berusaha untuk mengerti dirimu. Mendengar perkataan dari Taizun itu, lalu roh darah bumi pun emosinya mereda dan berkata, di 3 dunia, surga, bumi, dan manusia, tampaknya yang paling mengertiku itu hanya kamu.
Dan dengan sangat meyakinkan, Raja Kebajikan pun lanjut berkata, "Aku akan melakukan hal yang sama jika aku akan jadi kamu." Hal itu membuat roh darah bumi pun jadi terkejut. Lalu Taizun pun berkata lagi, "Pengorbanan kecil hari ini adalah sebagai gantinya perdamaian yang lebih besar di hari esok. Sungguh itu sangat berharga. Namun gagasanmu bertentangan dengan gagasan Dewa Agung. Aku takut bahwa suatu hari sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi antara guru dengan murid." Mendengar hal itu, roh darah bumi pun sejenak terdiam. Dan tiba-tiba saja terlihat petir yang menyambar di atas langit. Dan sambil menatap ke arah langit, roh darah bumi pun kemudian berkata, "Aku telah berjanji kepada diriku sendiri, siapa yang berani menghentikanku, meskipun itu teman ataupun guru, itu akan jadi musuh." Mendengar hal itu, Taizun pun kemudian berkata, "Guru dan murid yang berbalik melawan satu sama lain bukanlah hal yang baik. Jadi berikan saja aku kesempatan untuk menjelaskan kepada mereka." Lalu roh darah bumi pun berkata, "Pikiran Guru Tianyi itu rumit. Aku khawatir dia malah akan menyalahkan dirimu." Lalu Raja Kebajikan pun dengan meyakinkan dia berkata, "Satu-satunya kesulitan di zaman ini adalah pembunuhan di mana-mana. Jika kamu bisa membesarkan hati Dewa Agung, mungkin ia bisa mengerti dengan pikiranmu. Bahkan jika aku kehilangan nyawaku, aku tidak akan takut." Mendengar hal itu, roh darah bumi pun hanya menatap tajam kepada dewa gendut itu. Raja Kebajikan pun lalu mengangkat tangannya dan berkata, "Lagi pula, jika kamu dan Dewa Agung bermusuhan, itu pasti akan menjadi bencana terbesar antara langit dan bumi untuk kesejahteraan semua makhluk di tiga alam. Aku tidak akan pernah ingin ini terjadi." Scene kemudian beralih di surga tiga-tiga. Di saat satu hari sebelum perang besar antara dewa-dewa tertinggi melawan roh darah bumi, terlihat di situ roh darah bumi terbang menuju ke tempat Raja Kebajikan. Setelah sampai di situ, roh darah bumi pun kemudian berkata kepada Raja Kebajikan yang sedang menghadap berlawanan arah, "Besok kalian bertiga akan melakukannya. Kalian bertiga akan bersatu dengan Dewa Agung untuk bertarung denganku. Tapi di malam pertempuran yang menentukan ini, mengapa kau malah mengajakku bertemu? Permainan apa yang akan kau permainkan?" Seketika roh darah bumi pun langsung dikagetkan oleh sesuatu. Karena saat ini Raja Kebajikan sedang terluka parah dan ia tampak kesakitan dengan memegangi dadanya. Ia pun berkata, "Tidak ada, aku hanya ingin tahu, saat ini apa kau masih menganggapku sebagai teman?" Dan tiba-tiba, sor, seketika Raja Kebajikan pun muntah darah, guys. Roh darah bumi pun langsung khawatir dan ia segera memegangi tubuh Taizun dan berkata, "Apa yang terjadi padamu? Siapa yang menyakitimu?" Ini adalah..." Lalu roh darah bumi pun melihat kalau di dada Taizun terdapat luka akibat bekas telapak tangan. "Apakah surga yang telah menyakitimu?" tanyanya. Lalu Taizun pun menjawab, "Aku telah menghadap dan berbicara kepada Dewa Agung agar dia bisa menghentikan perang besok. Tapi sayangnya satu telapak tangan ini adalah jawabannya." Mendengar hal itu, roh darah bumi pun kemudian berkata, "Aku pikir Guru Tianyi itu hanya begitu rumit. Aku tidak pernah mengira dia begitu kejam. Jika luka akibat pukulan telapak tangan itu menyebar ke seluruh tubuhmu, siapapun dia aku tak peduli. Akan kuubah menjadi debu dan menghilang dari dunia ini." Lalu Taizun pun berkata, "Jangan salahkan dia. Malah aku sengaja mendorongnya mengeluarkan telapak tangan ini, karena sebenarnya telapak tangan itu membantuku dan juga membantumu." Pernyataan itu langsung membuat roh darah bumi terkejut dan berkata, "Apa? Telapak tangan ini hampir saja mengambil hidupmu. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa ini malah membantumu?" Lalu tiba-tiba Taizun pun memuntahkan darahnya lagi dan ia kemudian berkata, "Aku sebenarnya tidak ingin pergi berperang besok. Tianyi telah memukul aku dengan keras sehingga aku dapat beralasan untuk menghindari pertempuran itu." Roh darah bumi pun kemudian berkata, "Ternyata itu. Lalu mengapa kau berkata juga kalau itu dapat membantuku juga?" Lalu Taizun pun kemudian menjawab, "Jika tanpa aku dalam pertempuran besok, bukankah kemenanganmu akan jauh lebih besar?" Roh darah bumi pun kemudian menjawab, "Guru Tianyi mengakui bahwa perang besok adalah pertarungan antara dewa dan iblis, dan kamu harus melakukannya demi surga. Tapi mengapa kau tidak ingin bertarung dengan iblis ini?" Lalu Taizun pun malah balik bertanya, "Jika engkau jadi aku, apakah kamu akan bertarung?" Roh darah bumi pun kemudian menjawab, "Tidak, aku tidak akan menyakiti teman.
Tetapi jika kamu tidak membunuhku, kamu akan dianggap iblis di mata langit dan mereka akan menghancurkanmu. Apakah itu sepadan?" Taizun pun kemudian menjawab, "Aku selalu berpegang pada prinsip kebajikan. Baik itu dewa ataupun iblis, itu tidak layak untuk dibunuh. Sahabatku, jangan pernah membunuh. Jika kamu menganggapku sebagai teman, semuanya akan menjadi sepadan." Tapi tiba-tiba saja roh darah bumi pun kemudian berteriak, "Berhentilah berakting raja kebajikan." Dan sambil ancang-ancang untuk memukul, roh darah bumi pun kemudian berteriak, "Trikmu tak akan bisa membodohiku." Seketika Taizun pun sangat terkejut dan duar. Seketika roh darah bumi pun memukul dengan keras tepat ke bekas telapak di dada Taizun itu. "Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhimu," kata gemuk, teriak roh darah bumi. Pukulan yang dahsyat itu membuat Taizun terlempar ke bawah dengan sangat keras. Roh darah bumi pun berkata lagi, "Di duniamu, apakah teman hanya untuk pengkhianatan? Untuk mengalahkanku, apakah kau harus melakukan cara kotor seperti ini?" Taizun yang terkena pukulan itu pun hanya bisa berkata, "Jika kamu tidak percaya aku, bunuh saja aku." Dan duar, roh darah bumi pun memukul kepala Taizun dengan sangat keras, guys. Scene kemudian beralih di masa sekarang. Di situ sambil memegangi segel bola air yang menyegel Sasin, roh darah bumi pun kemudian berkata, "Temanku, si raja kebajikan itu memang sangat konyol." Lalu Tata Gata pun berkata, "Apakah kamu curiga kalau raja kebajikan itu seorang penipu?" Roh darah bumi pun kemudian menjawabnya, "Aku tidak yakin, tapi aku akan membunuhnya saat itu." Hal itu langsung membuat Tata Gata terkejut dan berkata, "Apakah berarti kamu menganiaya Taizun sampai mati?" Lalu roh darah bumi pun menjawab, "Betul, raja kebajikan itu. Dia adalah rubah tua yang rakus akan kehidupan, dan aku harus berjuang keras untuk meyakinkannya." Tata Gata yang mendengar hal itu lalu berkata, Gitu ya, ternyata raja kebajikan memiliki wajah seperti itu." Lalu roh darah bumi pun berkata, "Hal yang paling tak kusangka tentang kebajikan Taizun itu, yaitu dia sepenuhnya mengetahui diriku dan aku telah meremehkan dia." Tata Gata pun kemudian berkata, "Ini adalah permainan di mana Anda dan raja kebajikan saling beradu argumen." Lalu roh darah bumi pun dengan wajah serius berkata, "Benar, tapi aku masih pecundang dalam hal ini." Scene kemudian bercerita flashback lagi di bumi yang jauh di bagian bawah. Di situ tiba-tiba terlihat sebuah ledakan yang ternyata itu adalah roh darah bumi yang memukul wajah Taizun dengan sangat keras waktu itu. Dan terlihat tubuh raja kebajikan pun telah kembali normal. Hingga akhirnya roh darah bumi pun melepaskan pukulannya. Melihat hal itu, Taizun pun berkata, "Kamu akhirnya menyelamatkan hidupku." Roh darah bumi pun disitu menjawab, "Aku berharap kali ini keputusanku benar. Jika tidak, aku akan membayar mahal." Raja kebajikan pun kemudian bangkit dari tidurnya dan duduk. "Sejauh yang aku tahu, tak ada dewa manapun yang bisa lolos dari pandangan Dewa Agung, dan semuanya akan dibawa ke jalur hukum," ucap raja kebajikan. Roh darah bumi pun lalu berkata, "Ya, bahkan dengan seluruh kekuatanku, aku tidak bisa melakukannya. Jadi aku meledakkanmu ke bawah tanah. Itu adalah untuk menggabungkan kekuatan superku dengan jantung bumi agar bisa menyelamatkanmu." Taizun pun tampak terkejut dan berkata, "Jantung bumi?" "Ya," ucap roh darah bumi. Lalu Taizun pun disitu berkata, "Kekuatan jantung bumi, jika dapat kamu menggunakannya, kamu pasti akan memenangkan pertempuran besok." Lalu darah bumi pun menjawab, "Aku tak yakin sama sekali bisa mengendalikan sepenuhnya. Akan tetapi, kali ini demi menyelamatkanmu, aku bertaruh pada keberuntungan kita." Dan seketika Taizun pun mengeluarkan kertas mantranya. Ia pun lalu menyulap tubuhnya dengan pakaian lengkapnya kembali. Tapi tiba-tiba saja di situ sudah terlihat Yuanzi Tianzun bersama dengan Ling Bao Tianzun. Yuanzi pun kemudian berkata, "Roh darah bumi, sayang sekali keberuntunganmu jauh lebih buruk." Dan ternyata di situ sudah ada sang Dewa Agung Tianyi, Raja kuno Yuanzi Tianzun, Raja harta Ling Bao Tianzun, yang datang untuk mengepung roh darah bumi, guys. Jadi Dewa Agung yang bernama Dewa Tianda itu nama lainnya adalah Dewa Tianyi ya guys. Jadi mohon maaf, penjelasan Mimin di episode 15 tentang asal-usul roh darah bumi itu salah ya. Karena waktu itu aku salah nyebut kalau nama lain dari roh darah bumi itu adalah Dewa Tianyi. Lanjut lagi,
Roh darah bumi pun sangat terkejut melihat itu semua dan ia berkata, "Hei, apa yang kalian semua lakukan di sini?" Lalu Yuanzi Tianzun pun berkata, "Perang." Jelas saja hal itu membuat roh darah bumi kaget dan berkata, "Hei, bukannya pertempuran yang menentukan itu besok janjiannya?" Dan dengan entengnya Yuanzi Tianzun pun berkata, "Bagaimanapun kita harus berperang. Apa bedanya hari ini dan besok?" Hal itu membuat roh darah bumi pun jadi kesal dan berkata, "Tianyi, kamu sebagai dewa dari para dewa, tapi kamu bahkan tidak menepati janjimu, yang hal itu merupakan pelajaran yang paling dasar." Dan terlihat Dewa Tianyi pun dengan pandangannya yang sinis berkata, "Jika kamu bersedia meletakkan senjatamu, perang dunia ini tidak perlu kita untuk melanjutkan sama sekali." Roh darah bumi pun lalu berteriak, "Kamu ingin aku melepaskannya? Bukan seperti ini caranya, karena ini sudah menjadi keyakinanku." Lalu Taizun pun disitu juga ikut berbicara dan berkata, "Roh darah bumi, kamu salah. Bahkan kamu adalah seorang dewa. Saat pertempuran ini dimulai, maka saat itu juga kita juga telah mulai menghancurkan dunia." Mendengar perkataan dari Taizun, lalu roh darah bumi pun melirik ke arah Taizun dan berkata, "Aku memang salah, dan kesalahan terburukku adalah telah menganggapmu sebagai teman." Lalu Taizun pun langsung menjawabnya, "Jika kamu tidak akan menghancurkan dunia, aku akan menganggapmu sebagai temanku." Mendengar hal itu, roh darah bumi pun menatap Taizun dengan pandangan yang lebih tajam dan berkata, "Kebalikan dari kebaikan itu adalah kejahatan, dan selamanya dewa akan selalu bermusuhan dengan iblis. Siapa yang akan membunuh dan siapa yang terbunuh? Jika kamu ingin bertarung, ayo langsung saja. Kenapa kamu repot-repot melakukan begitu banyak trik kotor seperti ini? Kau telah menyia-nyiakan kekuatan sejatiku. Perilaku semacam ini, apa bisa kau dianggap sebagai dewa dengan titel Raja Kebajikan?" Dan kini keempat dewa tertinggi surga telah menatap tajam ke arah roh darah bumi, guys. Di situ Dewa Tianyi pun kemudian berkata, "Demi semua makhluk di langit dan bumi, kita harus melakukannya." Roh darah bumi pun tak terima dan ia berteriak, "Omong kosong. Kamu mengatakan demi semua makhluk hidup di dunia ini. Bukankah yang kulakukan juga demi semua makhluk hidup di dunia?" Lalu Yuanzi Tianzun pun di situ menjawab, "Kau membunuh untuk menghentikan pembunuhan. Kamu juga mengatakan itu demi semua makhluk hidup." Perkataan itu membuat roh darah bumi pun berteriak, "Hei Yuanzi Tianzun, kamu adalah dewa yang paling kejam di surga, yang sering melakukan kekerasan, dan Anda telah memenuhi syarat untuk menyuruhku melakukan pembunuhan. Jadi apakah membunuh itu salah?" Dan tanpa basa-basi, Yuanzi Tianzun pun langsung menyerang roh darah bumi. "Baiklah, aku akan membunuhmu." Dan scene kemudian beralih di masa sekarang. Tathagata yang telah mendengar semua cerita dari roh darah bumi pun menjadi sedih dan kemudian berkata, "Roh darah bumi, aku harap semua yang kau katakan itu adalah sebuah kebohongan." Roh darah bumi pun langsung bertanya, "Mengapa aku harus berbohong kepadamu, Tathagata?" Lalu Tathagata pun berkata, "Karena yang pertama, aku merasa pertempuran yang besar itu sebenarnya adalah langit yang mengobarkan. Dengan kata lain, itu adalah peperangan yang tidak bermoral." Lalu roh darah bumi pun berkata lagi, "Aku akhirnya kalah dalam pertempuran itu. Akan tetapi sebenarnya aku tidak dikalahkan oleh Tianyi atau 3 dewa kuno itu." Lalu Tathagata pun langsung menyahutnya, "Apakah itu karena kamu menyelamatkan Taizun, sehingga kekuatan sejatimu berkurang banyak, jadi kamu kalah?" Roh darah bumi pun kemudian menjawabnya, "Itu bukan menjadi penyebab aku benar-benar kalah, karena sebenarnya penyebab kekalahanku yang utama adalah hati kaca biru murni." Mendengar hal itu membuat Tathagata pun melangkah mundur karena saking kagetnya, guys. Dan ia berkata, "Hati kaca biru murni?" Dengan wajah yang sangat syok, Tathagata pun berkata lagi, "Bukankah itu racun di 3 alam, baik itu langit, bumi, dan manusia? Bahkan jika dirimu adalah dewa di antara para dewa, Buddha di antara para Buddha, iblis dari iblis sekalipun tidak akan pernah bisa melakukan perlawanan kepada racun yang aneh itu." Scene kemudian beralih di tempat Wukong yang telah berada di neraka lantai 19. Ia pun berkata, "Apakah sudah cukup dengan mengalahkanmu?" Dan ternyata dia sedang berbicara dengan Raja Sitigarbha, guys. Dan terlihat Raja Sitigarbha yang masih sibuk menulis itu pun kemudian berkata, "Sudah terlalu lama, sudah terlalu lama. Wah, aku sudah lama sekali tidak kalah. Kalian berdua manusia monyet,
harus memenuhi keinginanku untuk bisa membuatku kalah. Lalu Wukong pun di situ berkata, jika kita mengalahkanmu, apakah kami dapat memintamu untuk melakukan apa saja? Lalu Siti Garba pun kemudian menjawab, bukankah aku sudah mengatakan sebelumnya, kamu jangan bertele-tele. Kera Batu pun langsung berteriak, hei, dengan bicara seperti itu, kamu yang bertele-tele. Lalu Siti Garba pun berkata lagi, di dunia bawah ini, Siti Garba akan melakukan apa yang telah dia katakan. Ayolah. Hal itu langsung membuat Kera Batu tanpa basa-basi langsung merilis senjatanya. Ia pun langsung melompat dan akan menyerang Siti Garba, guys. Kalau begitu, aku akan datang lebih dulu, teriaknya. Melihat hal itu, Siti Garba pun hanya memercikkan tinta di bawah dengan jarinya. Tinta-tinta itu membentuk 4 bayangan tulisan hitam yang juga menyerang Kera Batu dengan sangat cepat. Kera Batu yang terkejut itu pun langsung memutar-mutarkan tongkatnya untuk beradu dengan bayangan itu. Dan duar, seketika Kera Batu pun terpental akibat dari tabrakan itu. Dan kini giliran Wukong yang maju. Ia pun langsung melompat dan berteriak sambil akan memukul dengan tongkat saktinya. Hei, terima ini, teriaknya. Akan tetapi Siti Garba pun menatap Wukong dengan pandangan yang aneh. Dan seketika tiba-tiba saja ia menghilang dan muncul pusaran besar yang berwarna merah muda. Dan dari balik pusaran itu terlihat sebuah bayangan yang membuat Wukong sangat kaget. Karena ternyata dari pusaran itu muncul kekasih Wukong, yaitu Suyi. Suyi, ucap Wukong. Wukong, ucap Suyi di situ memanggil Wukong. Hal itu langsung membuat Wukong sangat terkejut dan berkata, apakah itu benar-benar dirimu, Suyi? Wukong pun langsung mendekat dan berkata, aku sangat merindukanmu. Dan ia pun langsung memeluk Suyi. Suyi pun juga langsung membalas perkataan Wukong dengan berkata, aku juga tahu kalau itu semua adalah tipu muslihat dari Siti Garba. Kera Batu pun langsung berteriak, Wukong, hati-hati. Hingga kemudian tangan Suyi pun menyentuh dada dari Wukong. Dan tiba-tiba Suyi pun dengan cepat berubah menjadi Siti Garba. Wukong pun jadi terkejut. Dan duar, seketika bersamaan Siti Garba memukulkan tapaknya. Wukong juga dengan cepat memukul Siti Garba dengan tongkatnya dan berkata, aku jelas tahu kalau kamu bukan Suyi, tapi aku memang ingin melihatnya. Mereka berdua pun jadi terpental akibat dari pukulan mereka masing-masing, guys. Dan terlihat kini wajah Siti Garba pun terluka dan muncul bekas pukulan dari tongkat sakti Wukong. Dan sambil masih memegangi wajahnya, dia berkata, wah, Sun Wukong memang tidak mudah dihadapi. Kamu harus membayarnya karena kau telah melukai wajahku ini. Kera Batu yang sangat khawatir pun langsung menghampiri Wukong. Sedangkan Wukong pun kini juga terlihat mengeluarkan darah dari mulutnya. Dan sambil mengusapnya, ia pun berkata, legenda mengatakan bahwa Siti Garba memiliki kemampuan unik yang disebut dengan pesona Pluto, yang bisa menarik lawan dengan pengaruh iblisnya. Kera Batu pun kemudian bertanya, iblis apa itu? Lalu Wukong pun kemudian berkata, itu adalah ketakutan terdalam di hatiku. Lalu Wukong pun menatap tajam ke Siti Garba dan berkata, tapi bagaimana mungkin ketakutanku itu adalah Suyi? Lalu Siti Garba pun berkata, Suyi yang kau sebutkan itu, bukankah itu adalah orang yang paling kau cintai, yang kau sembunyikan di dalam hatimu? Mendengar hal itu, Wukong pun jadi heran dan berkata, cinta? Lalu seketika Wukong pun langsung teringat kenangannya bersama Suyi. Dan ia pun berkata, pertama kali aku bertemu Suyi adalah saat di Gunung Huakuo. Kemudian aku menyelinap ke surga untuk bertemu dengannya. Setelah melewati halangan rintangan yang panjang, kemudian Wukong menemukan Suyi di alam baka. Hingga kemudian jiwa Suyi yang telah hancur pun akhirnya bisa pulih kembali. Lalu Wukong pun segera mengajak jiwa Suyi untuk kembali ke dunia. Dan saat di dunia, Wukong dengan bantuan dari mantra suci Biksu Tong kemudian mengirim jiwa Suyi untuk menjalani reinkarnasi sebagaimana mestinya agar bisa hidup kembali. Lalu Siti Garba pun kemudian berkata, itulah mengapa karena cintamu yang dalam itu menimbulkan ketakutan. Wukong yang mendengarnya pun jadi tak terima dan berkata, apa yang aku takutkan? Seketika bayangan Suyi pun langsung muncul di hadapan Wukong. Suyi yang waktu itu berkata, aku tidak ingin berpisah denganmu, Wukong. Raja Kera, kamu juga tidak mau kan? Hal itu membuat Wukong pun langsung menangis dan mengeluarkan air matanya. Ia pun berkata, aku mengerti, aku takut tidak bisa melihatmu lagi, Suyi. Melihat hal itu, Kera Batu pun lalu berkata, hei Wukong, kamu jangan bucin.
kamu harus kejam dengan yang namanya cinta. Jadi kamu tak takut lagi." Wukong pun terdiam sebentar, lalu ia pun berkata, "Aku punya guru dan saudara-saudara. Apakah aku bisa kejam terhadap cinta?" Lalu terlihat Raja Sitigarba pun menatap dengan tajam dan berkata, "Meski tak ada cinta dan cinta, pesona Plutoku bisa menarik dan mengeluarkan iblis ketakutanmu. Karena selain cinta, ketakutan juga bisa datang dari orang yang paling kamu takuti." Mendengar hal itu, Wukong pun kemudian berkata, "Aku adalah Raja Monyet, tidak pernah takut untuk bertemu siapapun juga." Dan terlihat Sitigarba pun langsung menempelkan kedua telapaknya. Seketika keluar cahaya emas dan tiba-tiba Sitigarba pun seketika berubah menjadi orang yang paling ditakuti oleh Wukong. Siapa lagi kalau bukan Biksu Tong, guys. Biksu Tong pun disitu berkata, "Wukong, berhentilah berbuat kasar." Melihat hal itu, Wukong pun jadi marah dan berteriak, "Aku tahu kamu itu palsu. Kau pikir aku takut? Lihatlah, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping menjadi debu." Iya, tanpa basa-basi, Wukong pun langsung melompat dan akan memukul Biksu Tong dengan tongkat saktinya. Tapi tiba-tiba saja Wukong pun langsung kaget dan berkata, "Apa?" Karena tak disangka, Biksu Tong palsu itu pun ternyata mampu juga membacakan mantra pelebur lingkaran emas. Sehingga itu membuat Wukong mengerang sangat kesakitan, guys. Wukong pun lalu melompat dan berguling-guling menahan sakit yang luar biasa itu. Kerabat pun sangat keheranan dan berkata, "Wukong, bagaimana kau bisa seperti ini?" Biksu Tong palsu pun lalu berkata, "Tan Sanzang ini dapat menggunakan pikiran dan berbicara seperti aslinya. Bahkan tidak ada bedanya sama sekali." Kerabat pun disitu kemudian berteriak, "Hei, kamu memang mampu menekan Sun Wukong, tetapi kamu tak akan dapat menahanku. Aku adalah Raja Kerabatu keras kepala dari luar langit. Tak akan ada iblis di hatiku." Biksu Tong palsu disitu berkata, "Ketika aku bisa membuatmu ketakutan, maka kamu akan memiliki iblis di hatimu." Kerabat pun tak menggubris perkataan itu sama sekali. Ia pun langsung melesat untuk menyerang. Seketika ia pun berubah menjadi wujud api dan berteriak, "Aku tidak takut pada apapun. Ketika aku bertemu dewa, aku akan membunuh dewa. Jika bertemu Buddha, maka aku akan membunuh Buddha." Dan terlihat tubuh api Kerabatu itu pun menjadi banyak, ditambah dengan api yang berkobar dengan sangat dahsyat dan siap untuk melahap tubuh Biksu Tong, guys. Menghadapi serangan yang dahsyat itu, Biksu Tong palsu pun seketika mengeluarkan segel bola yang sangat terang. Kerabatu pun kemudian berteriak, "Sitigarba, kau hanya bisa bersembunyi mirip dengan penyu yang menyusut. Apakah kamu tidak mengatakan kalau hal itu bisa menjadi ketakutanku?" Dan terlihat Biksu Tong palsu itu pun matanya langsung menyala dan berkata, "Hehe, kamu tidak akan bisa menerobos. Bisakah kamu pegangan dengan erat saja?" Dan jiwa Pluto kehancuran. Seketika keluar cahaya yang menyambar dari bola segel Sitigarba itu. Dan duar. Tak disangka tubuh-tubuh Kerabatu pun seketika hancur lebur dan hanya tersisa tubuh aslinya saja. Hal itu langsung membuat Kerabatu pun sangat kaget, karena Sitigarba pun langsung mendekat dan akan memukul dengan kedua tangannya dengan berkata, "Kau bahkan tidak bisa melakukan satu gerakan pun dengan baik. Monyet bodoh, berikan saja kepalamu padaku." Dan blar, Biksu Tong pun langsung menepuk kepala Kerabatu itu hingga hancur berkeping-keping, guys. Tapi tiba-tiba saja terlihat wajah Kerabatu pun menjadi sangat ketakutan, karena ia baru saja terkena serangan ilusi yang telah menghancurkan kepalanya. Saking takutnya, tubuhnya pun kini menjadi lemas dan hanya bisa tertunduk lesu di hadapan Sitigarba yang berwujud Biksu Tong itu. Biksu Tong palsu pun kemudian berkata, "Bagaimana? Batu keras kepala yang tiba-tiba berubah menjadi bola bubuk yang akhirnya terbang di udara dan tidak ada lagi partikel yang tersisa. Apakah sekarang kamu sudah merasakan ketakutan? Apa yang baru saja kamu lihat itu adalah kesadaran yang aku sampaikan kepadamu. Dan bila aku benar-benar melakukannya, maka nasibmu adalah menjadi abu terbang seperti yang kamu lihat." Kerabatu pun sekuat tenaga berdiri dan berkata, "Tak kuduga di bawah pesona Plutomu ternyata aku juga punya iblis ketakutan. Akan tetapi..." Lalu Sitigarba pun langsung bertanya, "Tapi apa?" Lalu Kerabatu pun meneruskan perkataannya, "Sekalipun aku sangat takut, tapi aku harus tetap bertarung." Seketika terlihat tongkat emas yang menancap di dekat Kerabatu. Dan ternyata Wukong sudah datang dan berdiri di dekatnya. "Wukong," ucap Kerabatu. Wukong pun lalu berkata,
Hanya sedikit waktu yang tersisa. Ayo segera kita gabungkan tubuh kita bersama-sama. Siti Garba yang berwujud biksu tong itu pun kemudian menyahut dengan berkata, di dalam pesona Plutoku, aku selalu mendominasi segalanya. Siapapun yang bertempur denganku bisa dipastikan akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu kekalahan. Karena aku selalu mengalahkan dan selalu mengalahkan. Dan terlihat kini Sun Wukong dan kerabat pun saling menggenggam tangan satu dengan yang lain. Dan Wukong pun berkata, bagus, mari kita berjuang bersama kalahkan hantu tua ini. Lalu Wukong pun kemudian teringat saat ia mencoba menggabungkan tubuhnya saat pertama kali. Saat itu kepala mereka berdua pun berbenturan sangat keras hingga membuat mereka kesakitan. Dan mereka pun gagal menyatukan tubuhnya karena saat itu nama Wukong tidak ada di dalam buku reinkarnasi. Hingga kemudian Master Rank pun saat ini telah menggunakan harta darahnya untuk menulis nama Sun Wukong. Dan sekarang nama Wukong pun sudah tertulis di buku reinkarnasi. Kerabat pun kemudian berkata kepada Wukong, Wukong, gas cuy. Lalu Wukong pun berkata, mari kita lihat seberapa kuat perubahan fusion kita. Mereka berdua pun kemudian berteriak bersama-sama, bergabung. Seketika muncullah badai api yang menutupi tubuh mereka berdua. Badai api itu sangat besar dan menjulang sangat tinggi, membuat Siti Garba pun terkejut. Lalu tiba-tiba muncullah seorang Raja Kera yang merupakan wujud fusion dari Wukong dan Kera Batu, guys. Melihat hal itu, Siti Garba pun ikut senang dan berkata, wah, dua monyet yang sangat cocok. Kita lihat, bisakah kamu menang dariku? Lalu Wukong pun dengan cepat melesat dan akan menyerang. Ia pun berkata, bisakah aku mengalahkanmu? Tentu saja kami tidak tahu, tapi kami tahu kami tidak boleh kalah dan kami harus menang. Dan pertempuran sebenarnya pun baru saja dimulai, guys. Shin kemudian beralih memperlihatkan sebuah bola kristal bercahaya hijau. Dan walaupun berwarna hijau, benda itu dikenal dengan nama hati kaca biru murni. Hati kaca ini juga disebut dengan hati Liuli. Hati ini adalah hati yang berasal dari tubuh Raja Garuda. Hati ini adalah kristal yang sangat beracun dan berbahaya. Ketika Raja Garuda mati, dirinya akan membakar dirinya sendiri dan mengeluarkan kristal batu hati kaca biru murni ini dari dalam tubuhnya. Racun ini dapat membunuh siapapun tanpa terkecuali, tidak memandang itu dewa, Buddha, ataupun Raja Iblis yang paling kuat sekalipun. Dan di surga 33, terlihatlah Raja Kebajikan yang saat ini terbang dan memperhatikan sesuatu. Ia pun di situ berkata, tanpa diduga, untuk menemukan hati kaca biru murni saja butuh waktu sampai 100 tahun. Dan dari atas awan tiba-tiba terlihatlah sesuatu yang sangat terang terjatuh. Dan ternyata itu adalah seekor Raja Garuda yang terjun dari langit dengan keadaan bulu-bulu emasnya yang telah rontok. Garuda itu kemudian jatuh mendarat di dekat satu pilar surga. Taizun yang terus mengamati kejadian itu kemudian berkata, kicau burung itu terdengar begitu aneh. Itu pasti adalah, tidak akan ada lagi kesempatan sebagus ini untuk menemukannya. Sebelum ada yang datang, aku harus cepat mengambilnya. Taizun langsung melesat cepat mendekat ke tempat jatuhnya Raja Garuda yang telah gugur itu dengan piring terbangnya. Dan benar saja, di tempat itu Taizun melihat sebuah bola kristal yang berwarna hijau yang masih dipenuhi oleh asap dan bulu-bulu emas. Dan ia pun berkata, hehe, legenda itu memang benar. Raja racun hati kaca biru murni. Akhirnya aku menemukanmu. Dan kini terlihatlah bulu-bulu Garuda emas itu tidak hancur dan berterbangan di udara. Melihat hal itu, Taizun pun lalu berkata, bulu emas Garuda Wang Yu ini, apakah memang tidak bisa hancur? Seketika Taizun mengangkat kipasnya dan berkata, harta ini memang sudah ditakdirkan untukku. Ia pun lalu melepaskan bulu-bulu kipas miliknya dan segera menggantinya dengan bulu-bulu emas milik Raja Garuda yang ada di situ. Dan terlihat kipas Taizun pun berubah menjadi kipas bulu emas. Dan ia berkata, wow, tidak buruk, sungguh sangat bagus. Ia pun dengan cepat menggunakan kipas bulu emasnya itu untuk mengangkat hati kaca biru murni. Dan racun yang sangat mematikan itu sekarang sudah berada di tangan Dewa Gendut bermuka kodok itu, guys. Shin langsung beralih ditunggu kultivasi milik Taizun. Terlihat di dalam ia sedang sibuk mengolah bola kristal hati biru murni. Ia pun memasukkan bola itu ke dalam kolam kultivasi. Ia pun lalu melemparkan sesuatu ke dalam kolam itu dan berkata, untuk mengontrol racun yang sangat begitu aneh,
tentu saja harus dibarengi dengan ribuan racun dari 10 mayat. Taizun pun lalu komat kamit mengucapkan jambi-jambi guys. Kipas bulunya pun langsung melayang dan jeder. Petir dari kipas bulu emas itu pun membuat air di kolam itu menjulang tinggi. Taizun berkata, hahaha, akhirnya selesai. Kipas itu pun langsung berputar-putar dan grep. Taizun pun langsung menangkap kipas bulu emasnya yang telah mengandung racun yang mematikan. Ia pun berkata, hei, pusakaku yang hebat dengan bulu Raja Garuda ditambah lagi kaca hati biru murni, kamu akan menjadi senjata terkuat di tanah surga ini. Hahaha. Scene kemudian beralih di saat pertempuran para dewa dengan roh darah bumi. Terlihat kekuatan roh darah bumi sangat dahsyat dan mendominasi perlawanan dari para dewa paling kuat itu. Karena memang kekuatan roh darah bumi bukan kaleng-kaleng guys. Ledakan demi ledakan pun terjadi. Para dewa pun tak mau mengalah. Ia terus menekan roh darah bumi dengan menyerang secara bersama-sama dan keroyokan. Roh darah bumi pun semakin tertekan. Dan terlihat Dewa Tianyi, Yuanzi, dan Ling Bao Tianzun pun segera bersama-sama mengeluarkan kekuatan terkuatnya untuk segera membunuh roh darah bumi. Roh darah bumi pun disitu berteriak, dasar dewa, kalian pengkhianat licik, memanfaatkan bahaya orang lain dan tak punya hati. Jadi siapa pelaku kejahatan sebenarnya? Dan jeder. Seketika roh darah bumi pun mengeluarkan badai monster yang sangat ganas. Monster itu pun langsung menyerang Dewa Tianyi, menyerang Yuanzi Tianzun, dan menyerang Ling Bao Tianzun serta Taisang Laojun hingga mereka semua terlempar guys. Tapi untungnya Taizun pun masih sempat untuk menangkis dengan piring terbangnya, yang membuat piring terbang itu pun langsung hancur. Ia pun langsung melompat dan segera menyelamatkan diri. Tapi roh darah bumi pun langsung segera menghampirinya dan berkata, hei Taizun gendut, coba kau hitung, sudah berapa lama aku menggunakan kekuatanku untuk melawan kalian? Kalian satu persatu telah melawanku selama 10 tahun, mencoba membunuhku dengan sekuat tenaga. Tapi sayangnya, dibandingkan dengan masa lalu, hisapan sihir lubang hitamku telah disempurnakan ke kondisi yang sempurna. Aku sudah bisa bertarung dan menyerap seluruh energi dunia. Kekuatanku tak akan pernah kehabisan. Mendengar hal itu, tampaknya Dewa Licik itu pun tak merasa takut dan berkata, terus kenapa? Asal kau tahu ya, aku punya cara berbeda dengan para dewa itu. Dewa Tianyi, Raja Kuno, Raja Harta yang telah kalah. Lihatlah aku belum terkalahkan. Mendengar hal itu, roh darah bumi pun jadi kesal dan sambil menghunuskan tombaknya ia berkata, tentu saja, hei kura-kura tua, kamu hanya bersembunyi di belakang Tianyi dan Tianzun sepanjang hari, dan merekalah yang melakukan gerakan yang berat, sedangkan kamu hanya memanfaatkan celah untuk bergerak. Aku tidak heran kenapa kamu bisa bertahan sampai akhir. Akan tetapi sekarang kau hanya sendiri. Bisa apa kau? Dan terlihat Taizun yang licik itu pun tersenyum dan berkata, hei, aku tidak sendiri, karena sekarang masih tersisa 2 orang. Seketika roh darah bumi pun langsung terkejut dan kaget. Hei kura-kura tua, tidak ada orang lain di sini selain kamu. Lalu Taizun pun menjawab, hehe, sayang sekali. Bahkan dia lebih besar dan lebih kuat dariku, dan saat ini berada di dalam tubuhmu. Jelas saja hal itu langsung membuat roh darah bumi sangat kaget, hingga ia mundur beberapa langkah. Lalu Taizun pun berkata lagi, hati kaca biru murni, pernahkah kamu mendengarnya? Racun aneh ini diklaim bisa membunuh dewa dan iblis. Tahukah kamu mengapa ia bisa melakukannya? Karena racun itu mengandung toksogen. Hahaha. Darah bumi yang sangat kaget itu pun berkata, toksogen. Lalu tiba-tiba roh darah bumi pun merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Kenapa hatiku tiba-tiba menjadi sakit sekali, ucapnya. Dan tiba-tiba saja muncullah sesuatu yang akan keluar dari dada roh darah bumi. Roh darah bumi pun langsung mencoba menahan sesuatu itu. Tapi tiba-tiba, serak, seketika keluar tangan yang berwarna hijau yang menembus dada roh darah bumi. Dan ternyata itu adalah tangan seseorang yang kemudian keluar dari tubuh roh darah bumi. Orang itu adalah perwujudan dari racun hati kaca biru murni. Hal itu membuat roh darah bumi sangat kaget dan berkata, kapan racun ini masuk ke dalam tubuhku? Dan sambil mengangkat kipasnya, Taizun pun kemudian berkata, dengan sayap bulu Garuda ini, aku bisa mengendalikan hati kaca biru murni. Racun ini bisa membunuh dewa dan iblis manapun juga. Pada saat di tebing itu,
Tanpa kau sadari, aku telah memasukkannya ke dalam tubuhmu dengan kipas bulu garudaku. Meskipun racunnya tidak langsung bisa membunuhmu, tapi selama racun itu di dalam tubuhmu, hanya tinggal menunggu waktu saja. Roh darah bumi pun kemudian berkata, tak kusangka sebagai salah satu dari dewa kuno yang terhormat, kau diam-diam menggunakan racun. Kamu sangat jahat dan licik. Lalu Taizun pun sambil mengangkat kipasnya kemudian berkata, untuk mewujudkan hal-hal besar, menghadapi iblis sepertimu, tidak peduli seberapa kotornya cara itu, aku akan melakukannya juga. Lalu terlihat wujud racun hati kaca biru murni pun tiba-tiba bergerak dan langsung menyerang untuk membunuh roh darah bumi. Dan doar, Shin langsung memperlihatkan di masa sekarang, roh darah bumi yang kesal pun mengeluarkan tembakan berwarna biru dan berkata, dalam pertempuran pertama saat itu, aku tidak dikalahkan oleh Tianyi dan Tianzun, namun aku dikalahkan oleh racun Chungking Liu Lixin atau racun hati kaca biru murni. Toksogen tidak hanya menghancurkan tubuhku, tetapi juga mengambil sebagian besar kekuatan dalam tubuhku untuk membiakkan tubuh beracunnya. Jadi itu seperti aku yang melawan diriku sendiri yang jauh lebih kuat, dan melawannya hasilnya hanyalah kekalahan. Lalu Tathagata pun disitu berkata, hati kaca biru murni racunnya sungguh sangat ajaib. Tathagata ini masih memiliki sedikit pengetahuan. Benar-benar baru kali ini aku mendengarnya, karena sebelumnya aku belum pernah mendengar hal tersebut. Lalu roh darah bumi pun berkata lagi kalau untungnya racun ini hanya bisa digunakan 2 kali. Kalau lebih dari itu, dia akan keracunan sendiri. Jadi Raja Kebajikan tidak berani menggunakannya dengan sembarangan. Akhir perang yang paling tidak kuduga, aku justru disegel ke dalam jantung hati bumi. Tathagata, lihatlah, tampaknya ini sudah waktunya, ucap roh darah bumi. Lalu Tathagata pun bertanya, apakah kamu butuh bantuanku? Roh darah bumi pun kemudian menjawab, tentu saja, kamu harus melindungiku. Jangan biarkan ada yang mendekat dalam jarak 1 kaki dari sini. Jika tidak, aku dan Sasin Guanyin akan terancam dan meledak. Lalu roh darah bumi pun membuka segel itu dan ia pun akan masuk ke dalamnya bersama Dewa Sasin. Dan ia berkata, secara keseluruhan, relik iblis dalam tubuh Sasin terbelah menjadi 3 bagian. Dan sekarang aku akan menggunakan metode mencapai puncak iblis untuk memaksanya keluar. Dan segel itu pun kembali menutup dengan sangat rapat seperti semula. Dengan roh darah bumi sudah berada di dalam bersama Sasin. Dan di dalam situ roh darah bumi pun berbicara kepada Tathagata. Tathagata, aku sekarang menggunakan telepati untuk berbicara denganmu. Sekarang rumah ajaib pertama iblis telah kupaksa keluar, tetapi yang kedua dan yang ketiga akan semakin sulit. Kamu harus benar-benar menjaga kami ya. Lalu Tathagata pun berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun mendekatimu. Dan tiba-tiba, jeder, terlihatlah petir dari langit berwarna merah yang menyambar dengan dahsyat. Dan ternyata itu adalah Jenderal Mata Tiga bersama dengan Raja Naga Aosue, guys. Hal itu jelas mengagetkan Tathagata. Jenderal Mata Tiga pun langsung berjalan dan menghampiri Tathagata dan berkata, Tathagata, bukankah yang berada di dalam bola cair itu adalah Sasin Guanyin dan roh darah bumi? Aku tidak menyangka kamu bersekongkol dengan iblis. Seketika Dewa Sanyan pun tanpa basa-basi langsung melompat dan akan menghancurkan bola air itu dan langsung berteriak, Tathagata, beraninya kamu memanfaatkan Dewa Sasin. Dan duak, dengan cepat Tathagata pun memukul Jenderal Mata Tiga itu dengan sangat keras hingga terlempar sangat jauh, guys. Tathagata pun berkata, situasinya sedang kritis, kamu tidak bisa mendekati Sasin Guanyin sekarang. Dan tanpa basa-basi, Jenderal Mata Tiga pun langsung melesat kembali dan berkata, Tathagata, aku akan membunuh iblis itu jika kamu menghalangiku. Jangan salahkan aku jika aku akan membunuhmu juga. Tathagata, apa alasanmu? Mengapa kamu tidak mengizinkan kami untuk mendekati Dewa Sasin? Bicaralah. Dan seketika tombak itu pun langsung meluncur deras ke arah Tathagata. Tathagata pun langsung menahan tombak dari Dewa Sanyan sambil berkata, aku tak akan membiarkanmu mendekati Sasin. Dan cerang, Tathagata pun lalu melemparkan tombak Mata Tiga itu dan langsung menancap ke tanah. Dan itu membuat Aosue pun kaget. Tapi tak berhenti di situ, Dewa Sanyan pun langsung menyatukan kedua kepalanya. Seketika keluar cahaya merah dari kepalan tangan Jenderal Mata Tiga.
Jenderal Mata Tiga pun langsung melompat dan akan melayangkan pukulannya ke Tathagata dan berteriak, "Tak akan ada yang bisa menghalangiku." Dan jeder, Tathagata pun dengan cepat langsung menangkis pukulan itu dengan kekuatan budanya. Seketika benturan itu langsung membuat mereka berdua pun terpental, guys. Aosue yang melihat kedua dewa itu saling berkelahi, ia pun kemudian berteriak, "Tathagata, kami kesini untuk menyelamatkan Dewa Sasin. Mengapa Anda malah menghentikannya?" Tathagata pun langsung menjawab, "Maka dari itu, tolong dengarkan penjelasanku." Tapi Jenderal Mata Tiga yang gampang emosi itu pun tampaknya tak memberikan Tathagata kesempatan untuk memberikan penjelasan. Ia pun langsung berlari maju lagi dan berteriak, "Aosue, tidak perlu penjelasan lagi. Tathagata sudah dirasuki oleh roh darah bumi." Dan sambil melompat untuk menyerang Tathagata lagi, ia pun berteriak, "Untuk menyelamatkan Sasin, kita harus mengalahkan Tathagata dulu." Melihat hal itu, Tathagata pun langsung berkata, "Aku tidak bisa menjelaskan dengan rinci tentang kejadian sebenarnya. Percayalah, ini semua kulakukan untuk melindungi Sasin." Aosue pun kemudian langsung menjawab, "Tidak Dewa Tathagata, situasinya sedang kritis. Tathagata, mari kita selamatkan Dewa Sasin. Ayo selamatkan semuanya dan bertarung sampai mati." Dan tampaknya Tathagata pun terpaksa harus meladeni serangan dari Jenderal Mata Tiga. Ia pun segera maju dan berkata, "Sekarang adalah pertaruhan hidup dan mati. Mereka tidak boleh diganggu." Jenderal Mata Tiga pun ngeyel dan berkata, "Berhenti bicara omong kosong. Hari ini iblis telah menghasut surga, naga, dan dunia fana dan menyebabkan pembunuhan di 3 dunia. Bagaimana bisa iblis itu menyelamatkan Dewa Sasin?" Dan dewar, Tathagata pun langsung berusaha untuk menahan serangan Jenderal Mata Tiga yang berupa tembakan-tembakan tombak apinya yang sangat dahsyat itu. Dan ia pun berkata dalam hati, "Aku harus terus mengulurnya." Dan jeder, adu kekuatan itu membuat ledakan yang cukup menghebohkan. Di sisi lain, terlihat batu kecil pun keluar dari tubuh Dewa Sasin. Dan melalui telepati, roh darah bumi pun kemudian berkata kepada Tathagata, "Tathagata, peninggalan ajaib yang pertama sudah kupaksa keluar, dan untuk yang kedua agak sulit. Kamu harus bertahan." Dan terlihat kini Tathagata pun sekuat tenaga menahan serangan dari Jenderal Mata Tiga yang begitu dahsyat. Tathagata pun disitu berkata, "Tampaknya sudah tak ada jalan lagi." Sambil ia melihat roh darah bumi yang masih berusaha menyelamatkan Sasin. Terlihat Tathagata pun sudah ancang-ancang dengan tinju emas budanya. Dan doak. Dan tak hanya itu, Tathagata pun juga menyelipkan telapak emasnya ke perut Jenderal Mata Tiga. Serangan Tathagata itu membuat ledakan-ledakan yang beruntun yang membuat Jenderal Mata Tiga pun terlempar, guys. Ia pun lalu melakukan salto dan berusaha untuk menyeimbangkan tubuhnya. Ia pun disitu berkata, "Tak kusangka pukulan yang berbahaya ini datang darimu, Tathagata." Dan duar, seketika Tathagata pun memukulkan tangan budak emasnya ke tanah. Dan bukan memukulkannya kepada Dewa Sanyan. Ia pun berkata, "Mata Tiga, satu pukulanku ini kupukulkan ke lantai. Tapi jika kamu tetap ingin mengajakku bertarung, pukulan berikutnya akan aku pukulkan kepadamu." Tapi tiba-tiba terlihat langit pun menjadi sangat gelap dan keluar petir biru yang langsung menyambar tangan naga Aosue. Dan kini tangan naga Aosue pun terlihat memancarkan petir yang siap untuk melakukan serangan. Ia pun lalu mengepalkan tangan naganya dan berkata kepada Tathagata, "Dewa Tathagata, jangan salahkan kami jika Anda tidak berhenti untuk melindungi iblis itu." Tathagata pun langsung berkata, "Aosue, kau jangan ikut-ikutan gegabah." Aosue pun lalu mengangkat tangan naga dan mengarahkan kepada Tathagata dan berkata, "Yang kulakukan ini juga adalah pilihan terakhir, serangan petir naga kuno." Menghadapi serangan yang dahsyat itu, Tathagata pun langsung mengeluarkan telapak budak emasnya. Tapi tiba-tiba ia pun kemudian melirik sesuatu ke arah samping yang membuat ia bertekad untuk mengurungkan serangannya. Dan jeder, seketika ia pun pasrah untuk terkena serangan petir dari Aosue. Jelas saja petir yang dahsyat itu membuat Tathagata menahan sakit yang luar biasa, guys. Dan ternyata Tathagata rela tak menahan serangan Aosue karena gelombang kejut yang sembarangan itu akan berdampak kepada Dewa Sasin yang berada di dalam bola air. Tathagata pun langsung menggeser kakinya. Ia pun lalu memantulkan dan mengarahkan serangan petir dari Aosue ke tanah kosong, karena kalau tidak itu akan berakibat fatal kepada tubuh Tathagata. Hal itu langsung membuat Tathagata muntah darah. Aosue pun langsung terkejut dan bertanya,
"Dewa, kenapa kamu?" Tathagata pun langsung menjawab dan berkata, "Tindakan ceroboh hanya akan menyebabkan kerusakan. Jika aku tidak melakukannya, maka Assassin Guanyin tidak bisa diselamatkan." Aosue yang mendengar hal itu pun jadi kebingungan dan ia pun berkata, "Dewa Tathagata, kamu semakin membingungkanku. Apakah Anda itu penyelamat ataukah Anda itu iblis yang dikendalikan oleh roh darah bumi?" Tathagata dan Dewa Sanyan pun di situ masih saja terdiam. Dan Aosue pun kemudian berkata lagi, "Dewa Tathagata, Anda harus tahu, klan naga kami sudah berjuang dengan sangat keras menghadapi bencana ini." Lalu Dewa Sanyan pun juga langsung menambahkan kalau tak terkecuali semua saudara di seluruh dunia ini semuanya telah berkorban. Lalu tiba-tiba terdengar suara yang berkata, "Dewa, Anda telah membunuh mereka semua." Dan ternyata perkataan itu diucapkan oleh Patkai yang tiba-tiba saja datang dengan berlari di hadapan mereka. Tathagata yang mendengarnya pun sangat terkejut dan berkata, "Bagaimana aku bisa membunuh teman-teman semuanya? Sebenarnya apa yang sedang terjadi?" Patkai yang baru saja berlari pun langsung mencoba berbicara. Dan ia pun berkata, "Oke, biarkan babi tua ini berbicara, Jenderal Bermata Tiga, Aosue. Jadi pasukan mereka ini baru saja mengalami kematian tragis yang datang secara tiba-tiba. Mungkin kalian pasti tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Akan tetapi babi tua ini selalu pandai bicara dan ekspresif." Mendengar Patkai yang terlalu banyak omong, Jenderal Mata Tiga pun langsung menghunuskan tombaknya kepada Patkai. "Hei Patkai, berhenti berbicara omong kosong." Patkai pun langsung kaku dan ketakutan. Aosue pun lalu juga kesal dan memarahi Patkai. "Hei babi gemuk, jika kamu ingin mengatakannya, cepat katakan saja." Lalu sesegera mungkin Patkai pun bercerita, "Pada hari itu, Tathagata, Anda melakukan meditasi kantuk untuk menghentikan pertempuran antara langit dan naga. Sedangkan Dewa Assassin menghentikan niat membunuh semua prajurit surgawi dan prajurit naga dengan rantai cacar. Kemudian kami duduk di tanah dan menunggu Anda kembali. Lalu sekitar 2 jam kemudian, tiba-tiba sekelompok monster tiba-tiba muncul dari tanah yang retak dan menyerang kami semuanya. Dan pada akhirnya pasukan naga dan pasukan surga, karena mereka semua tak bisa bergerak karena rantai cacar, maka sulit untuk menangkis serangan para monster. Dan hal itu menimbulkan korban yang sangat banyak." Mendengar hal itu, Tathagata pun jelas saja sangat kaget dan berkata, "Apa itu benar?" Lalu Patkai pun kemudian meneruskan perkataannya lagi, "Itu semua berasal dari fakta yang membuat kami jadi tidak mempercayai Anda. Dan kami pun pada saat tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi serangan dari para iblis yang banyak itu. Dan sekarang bahkan Dewa Assassin pun menjadi taruhannya." Tathagata pun tak menyangka akhirnya jadi seperti ini. Ia pun mencoba menjelaskan kalau yang dilakukannya saat itu hanya untuk membuat semua orang tenang dan tertidur. Lalu tiba-tiba muncullah cahaya dari langit dan terdengar suara yang menyahut, "Dasar dewa pembohong, kamu bisa membodohi semua orang." Tapi fakta berkata lain. Dan ternyata itu adalah Raja Bulan Matahari yang turun dari langit. Ia pun berkata lagi, "Tathagata, kamu jangan mengelak lagi. Kamu sebagai dewa yang agung tetapi malah berkomplot dengan roh darah bumi dan mengganggu 3 dunia. Sungguh dosamu sangat besar." Jelas saja pernyataan dan fitnah itu pun langsung membuat Tathagata keheranan. "Siapa kamu sebenarnya?" tanyanya. Dan setelah mendarat di tanah, ia pun langsung memperkenalkan diri dan berkata, "Aku adalah murid dari Raja Kebajikan, yaitu Raja Bulan Matahari, yang memimpin sekelompok tentara dan jenderal surgawi. Hormat kepada Buddha Tathagata." Tathagata pun langsung kaget dan bertanya, "Kamu adalah murid Taizun. Bagaimana saya bisa tidak pernah mendengar namamu?" Lalu tiba-tiba terlihat muncul lagi sebuah lantai emas dari langit. Dan dari situ muncullah para dewa surga, para jinggang, dan juga para raja surga. Di situ Raja Surga Timur pun berkata, "Tathagata, meskipun kamu memiliki kekuatan dewa yang paling hebat, tapi kau tidak pernah tahu segala sesuatu yang telah terjadi di surga. Bahkan jika Taizun memiliki murid baru, apakah itu harus meminta persetujuan darimu?" Dan sekarang tampaknya Tathagata ditekan oleh banyak sekali dewa, guys. Melihat keadaan yang sangat tidak menguntungkan ini, Tathagata pun berkata dalam hati, "Para jenderal surgawi ini keluar. Ini sangat tidak bagus.
Sebisa mungkin aku harus bisa mengulur waktu. Lalu Tathagata pun kemudian mencoba berbicara kepada para dewa di situ. Ia pun berkata, Raja Kebajikan, sebagai salah satu dari 3 dewa kuno, tidak peduli apa yang dia lakukan dan ia rencanakan, dan apakah itu sesuatu yang rahasia, Tathagata tidak dapat campur tangan. Mendengar hal itu, Raja Bulan Matahari pun lalu berkata, saya di sini tidak untuk berdebat hanya karena Anda tidak bisa memberikan contoh yang baik. Lalu Tathagata pun langsung menjawabnya, semua yang kau katakan itu tidak benar, karena itulah yang diajarkan oleh gurumu, Sang Raja Kebajikan. Raja Bulan Matahari pun di situ berkata lagi, Anda telah berkompromi dengan roh darah bumi. Monster ini memang telah dikhianati dengan cara yang benar. Itu dilakukan karena ia akan menggulingkan alam dewa. Taizun memerintahkanku untuk menangkapmu. Mendengar hal itu, Tathagata pun mencoba untuk tetap tenang dan berkata, ada yang bilang aku telah membunuh prajurit mereka, dan satunya lagi menuduh aku telah berkomplot dengan darah bumi. Apakah kalian punya bukti? Raja Bulan Matahari pun sambil menunjuk keningnya, dia berkata, nah, jika kamu tak merasa bersalah, tolong buktikan kepada kami. Cepat bunuh roh darah bumi yang berada di belakangmu untuk membuktikan ketidakbersalahanmu. Shin kemudian beralih memperlihatkan rombongan biksu Tong yang lari terbirit-birit dikejar oleh para pasukan zombie. Yuto pun di situ sangat ketakutan dan panik. Sedangkan biksu Tong pun berkata kepada semuanya, percepat langkah, ayo keluar dari sini secepat mungkin. Aoye yang juga berlari di belakang biksu Tong pun jadi bertanya, Tuan Tan Sanzang, apakah aman untuk kembali ke tanah? Biksu Tong lalu menjawabnya kalau ia juga tidak tahu, tapi Biksu Tong yakin di sini bukan tempat tinggal yang nyaman. Lalu Biksu Tong pun jadi berkata di dalam hatinya, kulit Aoye ini bagaimana bisa tiba-tiba menjadi cerah kembali, tidak seperti mayat hidup. Baishi pun di situ heran dengan Biksu Tong kenapa malah mengajak untuk melarikan diri. Padahal Baishi yakin kalau kekuatan mereka bisa mengalahkan gerombolan para zombie itu. Lalu Biksu Tong pun menjawab, mereka itu mati, terus hidup lagi. Apa gunanya membunuh mereka 10 kali lagi? Itu hanya buang-buang energi, tidak perlu melibatkan diri. Yuto pun di situ kemudian menyahut, Tuan Guru, Anda benar. Lagian kasihan juga mereka tak bisa mati. Dan tiba-tiba saja mereka pun dikagetkan oleh sesuatu yang seketika membuat mereka terpaksa berhenti. Dan ternyata dari dalam tanah muncullah Tuan Su yang datang secara tiba-tiba. Dan ia pun berkata, Biksu, mengapa Anda tidak mengucapkan selamat tinggal? Biksu Tong pun di situ lalu berkata, aku tak menyangka Anda ternyata bisa berjalan di bawah tanah. Anda memang layak untuk menjadi kepala keluarga ras panjang umur. Tuan Su pun langsung membalasnya, ini cuma trik kecil guru besar. Anda benar-benar suka bercanda. Lalu Tuan Su pun menatap Biksu Tong dengan pandangan yang tajam dan berkata, Tuan Tan Sanzang, Anda seharusnya kasihan kepada kami. Kasihanilah kami. Kami adalah orang-orang miskin. Berikan kami hartamu. Dan apakah kita bisa menjadi manusia lagi? Ini semua tergantung pada Anda, biksu. Dan terlihat para zombie pun semakin datang lebih banyak lagi. Biksu Tong pun jadi tambah panik. Yutao dan Putri Tengkorak pun di situ berkata, mereka datang dan terus datang lagi. Biksu Tong pun lalu menatap para pasukan zombie yang terus berdatangan itu. Ia pun lalu berkata, permintaanmu terlalu serakah. Shin langsung berpindah di neraka lantai 19. Wukong yang sudah bergabung dengan Kerabatu kini melesat untuk menyerang Siti Garba dan berkata, pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Wukong pun langsung merubah tongkatnya menjadi tongkat raksasa dan langsung menyabetkannya kepada Siti Garba dan berkata, hei, biarkan aku meleburmu bersama dengan 19 neraka ini. Ayo hancurkan semua lapisan neraka ini. Dan Siti Garba pun langsung bersiap menahan tongkat Wukong dan berkata, hei tongkat emas Rui, coba saja seberapa kuat kau bisa menghancurkan lantai nerakaku. Dan duar, seketika Siti Garba pun langsung menangkisnya dengan tangan petir birunya. Dan terlihat kaki Siti Garba pun menahan tubuhnya dengan kuat hingga tanah itu pun rusak. Wukong seketika jadi terkejut. Tubuh Siti Garba ini ternyata kuat sekali. Aku tak akan kalah. Hiya, teriak Wukong yang menambah daya tekanannya. Tapi tiba-tiba saja Siti Garba pun berubah lagi menjadi sosok Biksu Tong dan sudah berdiri di atas tongkat Wukong. Dan ia berkata, Wukong, jangan kasar.
Jelas saja itu langsung membuat Wukong kaget bukan main. Dan tak hanya itu, Biksu Tong palsu pun membacakan mantra lingkaran emas yang menjadi kelemahan Wukong lagi. Wukong pun seketika langsung merasa sakit bukan kepalang. Dan Siti Garba pun lalu merubah wujudnya menjadi asli lagi. Dan dua, seketika Siti Garba pun memukul dada Wukong dengan keras sambil berkata, "Apa kau pikir perjuangan kerasmu bisa menang dariku? Apa kau mampu mematahkan simpul dunia Plutoku? Sun Wukong, kamu terkenal dengan nama Raja Kera Agung. Ternyata kamu cuma monyet sembrono." Pukulan itu membuat Wukong pun terlempar ke bawah dengan keras. Dan Siti Garba pun berkata lagi, "Kamu berkata akan mengalahkanku. Tapi maaf, apa kamu berpikir tentang bagaimana untuk menghilangkan ketakutan dan menghapus iblis ketakutan itu?" Dan terlihat Wukong pun mengeluarkan darah yang banyak dari mulutnya. "Iblis apa yang menggangguku?" ucapnya. Siti Garba pun tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu tidak bisa melarikan diri dari pesona Plutoku. Aku jadi bisa melakukan apa yang ingin kulakukan kepadamu." Seketika Wukong pun langsung terkaget karena di hadapannya ada guru Tan Sanjiang dan juga Niu Moren. Dan di belakangnya terdapat ular putih yang sangat besar. Dan muncullah Siti Garba di situ dan berkata, "Wukong, waktumu hampir habis. Kamu harus berpikir cepat untuk mengalahkanku." Wukong pun masih saja terlihat panik dan kebingungan. Tapi bagaimana melakukannya? Ucapnya. Wukong hanya bisa garuk-garuk kepala dan berkata, "Hei, bagaimana cara menghilangkan rasa takut? Kamu harusnya mengajariku." Siti Garba pun kemudian menjawab, "Apakah kau pikir aku bodoh? Bahkan jika kamu memohon kepadaku, aku juga tidak akan memberitahumu." Siti Garba pun terlihat senang dan duduk di atas ular yang besar itu dengan tersenyum. Melihat di situ ada kesempatan, semangat Wukong pun kemudian bangkit. Dan sambil tersenyum ia pun berkata, "Dalam hal ini, aku hanya harus membunuhmu saja." Wukong pun dengan cepat langsung mengambil tongkat saktinya. Ia lalu melompat dan berteriak, "Kalau tidak, aku akan tinggal di sini selamanya. Ayo cepat pergi dari sini." "Ya, ma'wud wud wud." Wukong pun dengan cepat menyabet-nyabetkan tongkat saktinya. Tapi tak disangka, Siti Garba pun dapat menghindari semua pukulan dari tongkat Wukong itu, guys. Bahkan Siti Garba pun di situ berkata, "Hahaha, kamu terlalu banyak trik dan gerakanmu sangat lambat." Wukong pun jadi geram dan berteriak, "Apakah kamu ingin aku lebih cepat? Oke, aku akan memenuhi permintaanmu." Dan Wukong pun langsung mengeluarkan bayangan-bayangannya. Dan mereka pun segera bersiap untuk menyerang Siti Garba bersama-sama. Dan terlihat lautan pukulan tongkat emas sakti pun akan bersiap menghujani Siti Garba. Tetapi dengan entengnya Siti Garba pun berkata, "Wah wah, pemandangan yang menarik." Dan jeder, terkena ledakan tongkat sakti yang luar biasa itu. Tapi tiba-tiba terdengar Siti Garba pun berkata, "Pukulanmu tidak cukup kuat." Dan dua, Siti Garba pun dengan mudahnya menyerang balik dengan pukulan yang keras tepat ke perut Wukong dan berkata, "Dalam dunia pesona Pluto ini, aku adalah tuannya. Aku akan selalu menang dan tidak akan kalah." Wukong pun langsung muncrat darah dari mulutnya. Siti Garba pun lanjut berkata, "Semua hasilnya itu terserahku. Tidak ada sama sekali orang yang bisa mengalahkanku. Dan ini adalah dalilnya." Dan dua, seketika Wukong pun dihantam Siti Garba dengan keras, yang membuat Wukong pun langsung terlempar ke tanah dengan sangat keras, guys. Dan dengan sisa kekuatannya, Wukong pun bersusah payah untuk berdiri. Wukong pun disitu berkata, "Apakah aku tidak bisa menang? Apa itu Pluto? Apakah pesonanya benar-benar tidak bisa rusak?" "Siti Garba, kamu menang. Keluarkan aku dari pesona Plutomu itu." Dan di saat Wukong sudah menyerah, tiba-tiba saja terlihat Biksu Tong pun sudah berada di depan Wukong dan berkata, "Wukong, aku adalah gurumu." Wukong pun kemudian bertanya kepada gurunya itu, "Guru, dapatkah Anda memberitahuku cara memecahkan pesona ini?" Lalu Biksu Tong pun disitu berkata, "Wukong, untuk memecahkan kegelapan Wang Jiji, mengapa kamu tidak memikirkannya dari namamu sendiri?" Lalu Wukong pun kemudian berkata, "Namaku Wukong." Scene kemudian beralih diperlihatkan para zombie yang saat ini sudah mengepung rombongan Biksu Tong. Aoye pun disitu berkata kepada Biksu Tong, "Biksu, ini semua gara-gara aku. Jika Anda tidak menyelamatkanku,
Anda tidak akan diburu untuk dibunuh oleh monster-monster ini. Tapi Biksu Tong pun mengatakan kalau ini semua bukan sepenuhnya salah Aoye. Cerita langsung flashback ke 1 jam yang lalu guys, menceritakan kenapa Biksu Tong dikejar oleh para zombie itu. Saat itu Aoye pun menangis dan memeluk Biksu Tong karena dia sangat sedih dia sudah mati. Biksu Tong pun bertanya, "Apa kau telah menjadi mayat hidup?" Aoye dengan sambil menangis ia berkata, "Guru, Anda adalah seorang Buddha, kamu harus bantu aku." Aoye pun terus saja merengek agar guru Tan Sanzang bisa menyelamatkannya. Dan Biksu Tong pun juga terus berusaha menenangkan Aoye. Melihat hal itu, Yu Tao pun kemudian berkata kepada Tuan Su, "Tuan Su, cucu Anda saat itu tak sengaja terkubur dalam kuburan umur panjang, dan ia yang mati pun menjadi hidup kembali. Itu hanya kecelakaan. Tetapi mengapa Anda masih menggunakan kuburan umur panjang, membalikkan hidup dan mati, dan menciptakan mayat hidup yang seharusnya tidak ada?" Dan Tuan Su pun memberikan alasannya dengan berkata, "Dari 6 ras monster Yokai, keluarga ras monster umur panjang adalah yang terlemah. Jika kami tidak melahirkan prajurit mayat hidup ini, kami akan dihancurkan oleh 5 ras monster yang kejam itu." Mendengar hal itu, Biksu Tong pun lalu berkata, "Keabadian sangat menyakitkan bagimu, dan mereka hidup dalam keadaan setengah hidup dan setengah mati. Itu seperti hidup di neraka, Tuan Su." Aoye pun kemudian berteriak, "Aku lebih baik mati daripada menjadi monster seperti mereka." Mendengar hal itu, Baishi pun juga langsung membenarkan perkataan dari Aoye barusan. Biksu Tong pun lalu melirik Baishi dan berkata, "Sutera putih, jangan begitu." Baishi pun langsung mengangkat tangannya dan berkata kepada Aoye, "Aoye, tampaknya lebih baik aku akan memenuhi keinginanmu untuk mati." Melihat hal itu, Aoye pun langsung ketakutan karena ia tidak mau mati lagi. Ia pun langsung kabur guys. Biksu Tong pun dengan cepat langsung mengejarnya dan berkata kepada Baishi, "Baishi, Aoye hanya seorang anak kecil, kamu tidak seharusnya berkata begitu." Lalu dengan entengnya Baishi pun berkata, "Memang ada cara lain." Aoye yang ketakutan itu pun sambil berlari ia berteriak, "Jangan bunuh aku." Biksu Tong pun berusaha menenangkan Aoye dan berkata kalau ia tak akan menyakiti Aoye. Akan tetapi tampaknya Aoye pun masih saja merasa ketakutan. Hingga akhirnya Biksu Tong pun dapat menangkap tangan Aoye. "Aoye, tolong kamu tenanglah dulu, aku akan menolongmu." Tetapi Aoye pun terus saja berontak karena ia sangat ketakutan. Karena ia beranggapan memang tidak ada cara lain untuk menolongnya kecuali dia akan dibunuh. Biksu Tong pun terus saja menenangkannya dan berjanji akan menolong Aoye. Tetapi Aoye pun malah berteriak, "Aku tidak percaya, aku tidak percaya, lepaskan aku, lepaskan aku." Biksu Tong pun lalu berkata, "Aoye, aku tidak pernah akan..." Dan hap, Aoye pun seketika menggigit tangan Biksu Tong guys. Tapi Biksu Tong yang tangannya digigit itu pun tetap saja tak melepaskan genggamannya. Dan ia pun terus menenangkan Aoye dan berkata, "Aoye, aku tidak akan pernah menyakitimu, jangan khawatir." Aoye pun terus menggigit tangan Biksu Tong dengan lebih keras hingga keluar darah yang sangat banyak. Sebagian darah itu pun tampaknya tertelan oleh Aoye dan sebagian lagi menetes ke tanah. Tapi tiba-tiba setelah Aoye menelan sebagian darah dari Biksu Tong, Aoye pun merasakan sesuatu. Ia pun seketika sangat kesakitan dan lehernya seperti dicekik. Biksu Tong pun seketika menjadi panik dan berkata, "Aoye, apa yang salah denganmu?" Aoye pun disitu semakin merasa kesakitan dan hanya bisa berkata, "Sakit sekali." Dan tiba-tiba tubuh Aoye pun tiba-tiba melembung dan membesar serta mengeluarkan banyak darah guys. Jelas saja hal itu membuat Biksu Tong pun jadi panik. Apa yang sebenarnya terjadi? Ucapnya, "Guru Tong, cepat selamatkan aku, tubuhku akan segera meledak." Teriak Aoye perlihatkan Wukong yang berkata kepada Biksu Tong, "Wukong, apakah dengan namaku Wukong itu bisa menghancurkan hantu pesona Pluto?" Biksu Tong pun disitu berkata, "Apakah kau belum memahaminya, Sun Wukong?" Wukong yang masih bingung itu pun kemudian meminta gurunya untuk memberikan petunjuk yang lebih banyak. Tapi Biksu Tong pun disitu menjawab, "Ya atau tidak, tidak atau iya. Wukong bukan Wukong, Wukong adalah Wukong." Wukong yang mendengar jawaban seperti itu membuat ia jadi semakin bingung dan berkata, "Guru, kamu jangan berkata lagi. Semakin banyak kamu berbicara, aku jadi tambah bingung." Lalu kini terlihatlah Setigarba pun bertanya kepada Wukong, "Wukong, apa yang kau lakukan?" Wukong pun langsung berkata,
Diam, apakah kamu tidak bisa melihat aku lagi berbicara dengan guru? Siti Garba pun jadi bertanya, emang di mana gurumu? Karena memang di situ tidak ada siapapun kecuali hanya ada Wukong dan Siti Garba. Siti Garba pun lalu berkata, Sun Wukong, sejak aku berlatih sendiri dan menguasai kekuatan pesona Pluto, tidak ada seorang pun, tidak peduli apakah itu dewa tingkat tinggi atau iblis besar, yang berhasil mengalahkanku. Dan kamu tidak terkecuali. Sun Wukong yang semakin kebingungan pun berkata, namaku Wukong. Mengapa guru bilang Wukong bukan Wukong? Lalu Wukong pun berteriak, lalu kenapa dia juga berkata kalau Wukong adalah Wukong? Berantakan sekali, teriak Wukong sambil memegang tongkatnya dengan tambah kencang. Aku tidak bisa memahaminya. Sungguh aku tidak memahaminya. Dan blar, Wukong pun langsung memukul lantai neraka 19 dengan tongkatnya dengan sangat keras. Dan tiba-tiba saja lantai yang dipukul Wukong itu pun membentuk sebuah tulisan Wukong. Dan hal itu membuat Wukong terkejut sekaligus bingung. Hei, kenapa muncul tulisan Wukong? Dan kenapa Wukong lagi? Wukong, Wukong, guru, apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Aku jadi pusing, ucap Wukong sambil melompat ke lantai. Dan hal itu membuat tulisan Wukong yang berada di lantai pun kemudian langsung melayang dan berdiri di hadapan Wukong. Hei, kenapa aku melihat tulisan ini lagi? Kepalaku jadi tambah pusing. Dan tiba-tiba saja Siti Garba pun melompat dan mengitari tulisan Wukong sambil berteriak, kamu sakit kepala ya Wukong? Sini biarkan aku membantumu menghilangkan rasa sakit kepalamu. Seketika tubuh Siti Garba pun berubah menjadi wujud Wukong, dan ia pun langsung menyerang Wukong dengan tongkat saktinya. Dan dua, Wukong yang menjadi sangat bingung sekaligus terkejut dengan semua ini, tampaknya hanya diam saja ketika ia dipukul kepalanya dengan tongkat sakti oleh kembarannya ini. Siti Garba pun semakin menekan Wukong dan berkata, hihi, bagaimana? Apa kau suka? Apakah kepalamu sudah agak mendingan? Wukong pun di situ menjawabnya, masih sakit. Oh, hei, kamu Wukong, tapi kamu juga bukan Wukong. Mendengar Wukong berkata begitu, tiba-tiba saja Siti Garba yang berwujud Wukong itu pun jadi kesal dan berkata, omong kosong. Ia pun langsung merubah tongkat ruyinya menjadi sangat besar dan akan memukul Wukong lagi sambil berteriak, akan kupukul lagi kau. Aku akan membuatmu benar-benar hancur. Dan grep, tiba-tiba saja satu tangan Wukong pun langsung menahan tongkat ruyi raksasa itu. Dan Wukong pun di situ berkata, guru, aku mengerti. Anda ingin memberitahuku bahwa segala sesuatu yang tampaknya benar itu sebenarnya salah. Dan arti dari Wukong adalah kesadaran. Dan apa itu yang dimaksud kekosongan? Tidak ada apa-apa, itulah artinya. Lalu Wukong pun menatap Siti Garba dengan tatapan yang penuh keyakinan dan berkata, dengan melihat bahwa segalanya di dunia Pluto itu adalah kosong, aku pasti bisa mengalahkanmu. Mendengar hal itu, Siti Garba pun terlihat kesal dan berkata, itu tidak sesederhana yang kau katakan. Aku sebagai raja di sini bisa melakukan semua hal yang kubuat. Jangan pernah kamu memperlakukannya sebagai kosong. Dan tiba-tiba saja Siti Garba pun menghilang. Seketika muncullah badai api yang berputar-putar di sekeliling Sun Wukong. Jelas saja hal itu membuat Wukong terkejut. Siti Garba pun lalu berkata lagi, jika kamu tidak percaya padaku, biarkan aku akan membuktikannya. Dan tiba-tiba saja keluarlah meteor api yang sangat besar yang akan menghantam Wukong. Apa? Meteor api? Ucap Wukong yang sangat terkejut. Wukong pun lalu berkata, aku akan menghancurkannya. Wukong pun langsung memukulkan tongkat emasnya kepada meteor itu dan duar. Meteor itu pun pecah dan meledak. Dan ledakan itu kemudian mengeluarkan pecahan-pecahan api yang membakar tubuh Wukong, guys. Dan terdengar Siti Garba pun berkata lagi, Wukong, rasakan sakitnya dengan jelas. Rasakan panas dari batu meteor ini. Dan satu itu tidak cukup. Hahaha. Seketika keluarlah batu-batu meteor api lagi yang sangat banyak dan akan membakar Wukong. Wukong pun jadi panik, tetapi ia pun berkata dalam hati, jelas semuanya kosong, tapi pesona Pluto memberiku perasaan yang nyata. Bagaimana aku bisa menyadarinya? Apakah semuanya benar-benar kosong? Dan seketika Wukong pun dikejutkan oleh sesuatu lagi, karena tiba-tiba saja meteor api itu pun menghilang. Dan kini Wukong pun langsung dialihkan di kampung halamannya, yaitu di Gunung Huakuo.
Terlihat air di situ sangat indah dengan udara yang sangat sejuk. Wukong pun juga dikelilingi oleh para anak buahnya yang saat ini mereka semua langsung berlutut kepadanya. Kera di situ pun kemudian berteriak, "Lihat, itu adalah Raja Sun Wukong. Kami merindukan Anda." Seketika para kera-kera itu pun langsung berbondong-bondong melompat ke arah Wukong untuk memeluk tubuh Sun Wukong. "Raja, Anda sudah kembali ke Gunung Huakuo. Mari bermain bersama kami," ucap salah satu dari kera di situ. Wukong pun langsung membayangkan kenangannya dulu dan ia juga berkata, "Aku juga merindukannya." Tapi tiba-tiba jelek, terlihat sebuah pisau yang menusuk tubuh Wukong, dan itu adalah ulah kera para anak buah Wukong. Dan tak hanya itu, kera-kera yang lain pun juga seperti kerasukan, langsung menyerang dan menggigit Wukong, guys. "Hei, mengapa ini?" ucap Wukong kaget. "Nyahlah kalian semua." Wukong yang marah itu pun langsung mementalkan seluruh kera yang mengerubunginya. "Berani-beraninya kau melakukan hal ini padaku. Mati saja kalian." Dan tiba-tiba saja kera di situ pun langsung ketakutan dan berkata, "Yang mulia, tolong selamatkan hidupku. Jangan bunuh aku." Wukong pun hanya tertegun melihatnya, dan tiba-tiba saja kera itu pun tersenyum aneh dan matanya memerah. Seketika terlihat pasukan kera yang banyak sekali yang semuanya melompat dan akan menyerang Wukong. Melihat anak buahnya itu, sebenarnya Wukong tak tega untuk mengajar mereka. Akan tetapi tampaknya tidak ada pilihan lain. Ia pun kemudian berteriak, "Jangan paksa aku!" Dan dua. "Jangan paksa aku, jangan paksa aku, jangan paksa aku!" teriak Wukong sambil mengajar para kera di situ. Dan tiba-tiba saja Wukong pun dibawa ke tempat neraka lantai 19 lagi. Di situ Siti Garba pun berkata, "Hehe, Sun Wukong, bukankah kamu mengatakan jika kamu menganggap pesona Plutoku kosong, kamu bisa menghancurkan hantu pesona Wangku?" Wukong pun lalu menancapkan tongkatnya ke tanah dan berkata, "Sudah, aku berhenti bertarung lagi." Melihat Wukong yang sudah menyerah itu, Siti Garba pun kemudian malah memberikan hormat dan memohon kepada Wukong dengan berkata, "Wukong, hampir saja kamu akan lulus. Tolong, bisakah kamu meluangkan waktu sejenak untuk memikirkannya?" Wukong pun jadi terkejut dan berkata, "Kamu itu, apakah kamu berharap aku menang atau kalah sih?" Siti Garba pun langsung berkata, "Tentu saja aku berharap kamu bisa menang." Wukong pun kemudian melirik Siti Garba dan berkata, "Omong kosong apa yang kamu katakan, Siti Garba, apakah kamu benar-benar gila?" Dan terlihat Siti Garba pun hanya tersenyum di situ. Scene kemudian beralih memperlihatkan di tempat Tathagata. Raja Bulan Matahari pun di situ berkata, "Masalah ini akan selesai jika kamu mau melakukannya, Tathagata, yaitu membunuh roh darah bumi di belakangmu itu. Cepat segera buktikan ketidakbersalahanmu." Lalu Tathagata pun berkata, "Baik dan buruk itu berdiri sendiri-sendiri. Aku pasti akan membunuh roh darah bumi. Tapi untuk sekarang membunuhnya sama dengan membunuh Sasin Guanyin." Raja Bulan Matahari pun ngeyel dan berkata, "Omong kosong." Dan terlihat kini para dewa pun sudah berjajar untuk mengepung dan menekan Tathagata. Roh darah bumi yang saat ini berada di dalam pun berkata kepada Tathagata kalau ia meminta waktu setengah jam lagi kepada Tathagata agar semua relik iblis di dalam tubuh Dewa Sasin bisa diambil semuanya. Dan ia berharap agar Tathagata bisa melindunginya selama setengah jam ke depan. Lalu Tathagata pun berkata kepada para dewa di hadapannya, Tathagata tidak pernah meminta bantuan dalam hidupnya, tetapi pada saat ini Tathagata bersedia untuk hidupnya dipertaruhkan. Tolong semuanya untuk memberikan waktu kepadaku setengah jam saja. Dan setelah itu Tathagata siap menyerahkan diri kepada Anda semuanya, dan aku tidak akan melawan lagi. Perkataan Tathagata yang seperti itu tampaknya belum menyadarkan para dewa. Raja Bulan Matahari pun di situ lalu menjawab, menyelamatkan orang itu seperti memadamkan api. Setengah jam kemudian mungkin saja Sasin sudah terbunuh, dan siapa yang bisa memikul tanggung jawab atas Sasin yang mungkin juga telah berubah menjadi iblis dari roh darah bumi. Lalu Raja Gundul itu pun kemudian berteriak, "Jika demikian, jangan dengarkan Tathagata. Ayo serang saja dia." Teriakan itu pun langsung disambut oleh para prajurit dan dewa surgawi yang juga bersemangat untuk menyerang Tathagata. Melihat hal itu, Tathagata pun dengan tenang berkata, "Baik, karena Anda tidak bersedia mendengarkan saran saya. Kalau begitu, datang saja kepadaku. Aku akan membunuh kalian."
Jenderal Surga Timur pun lalu melangkah maju dan berkata, "Tathagata, kata bunuh itu seharusnya aku yang mengucapkan." Tathagata pun dengan santainya berkata, "Terserah kamu saja, mulailah." Seketika Jenderal Timur pun langsung berubah menjadi mode bertarungnya. Ia pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Tathagata dan berkata, "Tathagata, Anda sudah beberapa kali melawan langit. Benar-benar kamu sudah keterlaluan." Seketika keluarlah 10 bola api yang dahsyat dari tubuh Jenderal Timur yang akan meledakkan Tathagata. "Biarkan saja orang tua ini meledakkanmu," teriaknya. Dan blar, dari 10 bola api itu muncullah semburan api yang menembak Tathagata. Tathagata yang sedang duduk bersila dan memejamkan matanya dengan santainya berkata, "Aku telah menemukan kelemahanmu. Yang terlemah adalah yang ke-10." Dan jelek, pukulan tangan kiri Tathagata pun mendarat dengan telak ke perut Jenderal Timur. Hal itu membuat bola api yang mengelilinginya pun semuanya pecah, guys. Satu pukulan serangan balik yang dahsyat itu pun langsung membuat semua yang nonton sangat terkejut. Dan terlihat Jenderal Timur pun kini terlempar ke arah Jenderal Barat. "Ji Guotian," ucap Jenderal Barat yang terkejut sekaligus panik dengan keadaan dari sahabatnya itu. Dan benar saja, Jenderal Timur pun sudah tak berdaya dan telah memejamkan matanya. Jenderal Barat pun sangat panik dan berkata, "Apakah engkau telah mati?" Scene kemudian beralih di neraka lantai 19 lagi. Yang di situ Siti Garba berkata kepada Wukong, "Aku katakan lagi, aku ingin kamu menang, Wukong, tetapi aku tidak bisa melakukannya dengan sengaja dan mengalah darimu." Wukong pun di situ dengan cueknya menjawab, "Kau terus saja mengomel. Aku tidak tahu kau itu bicara apa." Lalu Siti Garba pun kemudian mengangkat tangannya dan berkata, "Kamu belum mengerti juga ya? Aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu." Lalu tiba-tiba terlihat lautan darah dengan ombak yang sangat besar. Dan dari lautan itu muncullah seekor gurita merah raksasa. Jelas saja hal itu membuat Wukong sangat terkejut dan bingung dengan apa yang ditunjukkan oleh Siti Garba. Wukong pun berkata, "Hei, kau ingin bermain tipu muslihat lagi ya?" Lalu gurita itu pun kemudian naik ke permukaan. Dan tentakel-tentakel yang besar itu pun terdapat mata yang sangat banyak. "Monster macam apa ini?" ucap Wukong. Lalu Siti Garba pun di situ mengatakan kalau ini adalah gulungan suci Pluto yang merupakan penguasa tertinggi dunia bawah. Dan itu adalah sebuah kitab suci yang mencatat 9 misteri dunia bawah yang sangat rahasia. Wukong yang keheranan pun di situ berkata, "Hei, ini jelas monster gurita. Kenapa kamu mengatakan kalau itu sebuah gulungan suci?" Lalu Siti Garba pun mengangkat tangannya di antara tentakel-tentakel monster gurita raksasa itu dan berkata, "Kekuatan Buddha itu tidak terbatas. Tidak ada bentuk yang pasti. Bentuk apa yang aku katakan, maka itu akan terwujud." Dan tiba-tiba saja monster gurita itu pun bergerak menuju ke tangan Siti Garba yang terangkat itu. Semua tentakel-tentakel dari tubuh monster gurita itu pun berkumpul dan masuk ke dalam tangan Siti Garba. Dan tiba-tiba saja monster yang besar itu pun seketika berubah menjadi sebuah kitab suci. Kitab itu berbentuk papan merah yang kemudian diuntai menjadi satu. Dan Siti Garba pun di situ berkata, "Lihatlah, inilah gulungan suci Pluto." Wukong pun langsung bertanya, "Terus untuk apa itu?" Dan sambil membuka gulungan itu, lalu Siti Garba pun berkata kalau rahasianya itu ada di halaman terakhir. Dan Siti Garba pun lalu membacanya bahwa bencana dunia bawah akan segera datang. Maka perlu untuk menemukan seorang yang mampu memecah penghalang Pluto, karena jika tidak, yin dunia pasti akan binasa. Mendengar hal itu, Wukong pun kemudian berkata, "Orang yang Anda cari bisa jadi itu bukan aku. Apalagi jatuhnya dunia bawah tidak ada hubungannya denganku." Lalu Siti Garba pun langsung menjelaskan, "Sun Wukong, malapetaka dunia bawah pasti akan mengguncang seluruh dunia langit dan bumi. Dan ketika saatnya tiba, para setan dan iblis akan menari dengan liar, dan hantu akan merajalela, dan para jenderal dari 3 alam akan mengalami kekacauan." Wukong pun disitu dengan entengnya menjawab, "Sebenarnya aku juga ingin membantu Anda, dan aku juga ingin melarikan diri dari pesona Pluto. Tapi sayang sekali, aku gagal untuk memahami apa itu nama Wukong." Lalu Siti Garba pun langsung mendekat kepada Wukong sambil mencium sesuatu. "Sun Wukong, bau ini
jiwamu dan tubuhmu mulai membusuk. Lalu Wukong pun sambil tertunduk di situ berkata, sepertinya 3 jam yang diberikan kepadaku oleh Master Reinkarnasi ini hampir selesai. Aku akan segera membusuk dan menjadi roh gentayangan abadi. Dan tiba-tiba terdengar suara yang memanggil, Raja Monyet Kecil. Dan ternyata kini di hadapan Wukong terlihatlah Suyi, Big Sutong, Patkai, Wuching dan juga New Moren guys. Wukong pun kemudian berkata, Suyi, aku mendengar bahwa ketika hidup sudah berakhir, maka akan melihat orang-orang yang paling dirindukan. Lalu Suyi pun disitu berkata, Wukong, aku sangat merindukanmu. Wukong pun langsung membalasnya kalau ia juga sangat rindu. Tapi tiba-tiba saja, Mak Pang, seketika New Moren yang cemburu pun langsung menampar Wukong dengan keras dan berkata, dasar monyet mati, beraninya kau bermain-main dengan gadis lain di depanku. Dan tak hanya itu, New Moren pun juga akan menyerang Suyi dan berkata, hei dasar kau rubah betina. Melihat hal itu, Wukong pun langsung berteriak, jangan. Dan dor. Seketika bayangan orang-orang yang dekat dengan Wukong pun menghilang guys. Siti Garba pun disitu langsung bertanya, kau melihat apa Wukong? Wukong pun langsung bercerita kalau barusan ia melihat guru, saudara mudanya, Suyi dan Nona Niu. Siti Garba pun lanjut berkata, kau tahu apa artinya itu? Wukong pun kemudian mencoba untuk berpikir dan berkata, mereka ini. Lalu tiba-tiba Wukong pun dengan mantap berkata, aku mengerti. Apa yang kulihat bukanlah orang yang ingin kulihat. Apa yang kulihat bukanlah apa-apa. Lalu seketika datanglah Siti Garba yang berubah menjadi Wukong, yang langsung menyerang Wukong dan berkata, itu bagus, tampaknya kamu menemukan satu jawabannya. Ayo pikirkan lagi. Dan dung, Siti Garba pun langsung memukul kepala Wukong guys. Wukong pun disitu hanya terdiam dan melongo. Kemudian ia berkata, kamu adalah Wukong, tetapi kamu juga bukan Wukong, karena semuanya kosong. Begitu tercerahkan, kekosongan adalah bagian dari kekosongan. Siti Garba pun kemudian perlahan-lahan berubah menjadi wujud aslinya dan berkata, Wukong, kau telah mengatakan sebelumnya, jika kau mengabaikan dunia Pluto dan melihat segalanya kosong, maka kau akan bisa memukulku. Tapi kamu akhirnya mengakui bahwa kau tidak dapat tercerahkan dengan kata kosongmu itu, dan kau malah mengakuinya secara langsung. Wukong pun kemudian melirik Siti Garba dan berkata, iya, aku memang melakukannya. Lalu Siti Garba pun berkata lagi, Sun Wukong, aku akan mengatakannya lagi kali ini. Aku adalah Raja Siti Garba, dan inilah pesona Plutoku. Semua sesuatu yang kuciptakan, kamu tidak pernah bisa menganggapnya sebagai kosong. Dan tiba-tiba Wukong pun kemudian berkata, oke, Siti Garba, apakah kamu memperhatikan bahwa kamu punya kebiasaan aneh? Perkataan itu langsung membuat Siti Garba pun terkejut. Lalu Wukong pun meneruskan perkataannya, dalam percakapanmu denganku, kamu terus menyebut namamu dan juga namaku, dan kamu terus saja mengingatkanku bahwa pesona iblismu itu sangat aneh. Tapi sekarang aku mengerti apa yang kamu maksud. Siti Garba pun kemudian tersenyum dan tampaknya ia berharap bahwa Sun Wukong bisa benar-benar memahaminya. Dan Wukong pun kemudian berkata, Anda hanya ingin agar aku percaya pada Sun Wukong dan pesona Pluto, Siti Garba. Ya, cuma 2 itu. Siti Garba pun langsung tersenyum. Wukong pun langsung menggenggam tongkat saktinya dan ia berkata, tapi faktanya semuanya adalah kosong. Dan duat, seketika Wukong pun berhasil memukul kepala Siti Garba dengan keras, hingga kepala Siti Garba pun menjadi hancur. Kamu hanya pesona kosong, teriak Wukong. Lalu terlihatlah pecahan-pecahan dari kepala Siti Garba seperti pecahan-pecahan cermin yang di dalamnya ada bayangan Big Sutong dan bayangan monster. Wukong pun lalu melemparkan dan memutar-mutar tongkatnya di atas dan berkata, dan yang paling penting, Sun Wukong juga kosong. Tongkat sakti itu pun berputar-putar dan melesat ke bawah untuk menyerang Wukong sendiri. Saat semuanya kosong, pesona Pluto juga tidak ada lagi, ucap Wukong. Dan blar, seketika kepala Wukong pun pecah dan terbentuk pecahan-pecahan cermin yang di dalamnya ada bayangan Big Sutong, saudara-saudaranya Suyi dan juga New Moren. Lalu tiba-tiba pecahan-pecahan itu pun kemudian bergabung dan menyatu kembali membentuk kembali kepala Wukong yang utuh. Dan kini terlihat di hadapan Wukong sudah berjajar Raja Siti Garba, Jizo, roh darah bumi, serta Minotaurus. Dan di situ Siti Garba berkata, hehe, lulus, kamu telah lulus Wukong. Kamu telah berhasil merusak pesona Plutoku.
Aku berjanji akan melakukan satu hal untukmu. Lalu Wukong pun berkata, permintaanku sangat mudah, hidup dan kembalikan aku ke dunia. Lalu tiba-tiba roh darah bumi dan Jizowang pun bergerak dan maju ke arah Wukong. Dan tampaknya mereka akan menyerang Wukong, guys. Wukong pun disitu dengan tenang berkata, sepertinya kamu mau melawanku ya. Shin beralih di tempat Biksu Tong yang saat ini ia dikejutkan dengan Aoye yang tiba-tiba melembung dan membesar. Tapi tiba-tiba saja tubuh Aoye yang seperti akan meledak itu pun menjadi kempes dan membuat tubuhnya sangat kurus, tinggal tengkorak dan tulangnya saja. Aoye pun hanya bisa berteriak, "Guru, selamatkan aku!" Dan semuanya pun juga telah tiba menyusul Biksu Tong. Mereka pun sangat khawatir. Lalu tiba-tiba saja, dreng, tubuh Aoye seketika berubah menjadi seperti semula lagi, guys. Ia pun merasa sangat senang dan berkata, Tuan Tan Sanzang, kamu benar-benar memiliki kekuatan yang hebat. Aku bisa kembali dari kematian. Ini berkat bantuanmu. Hal itu langsung membuat semuanya pun juga ikut senang. Sedangkan Tuan Su yang melihatnya pun terlihat terkejut. Ia pun juga dikejutkan lagi ketika melihat di sekitar Aoye tumbuh beberapa bunga. Tampaknya itu akibat dari tetesan darah dari Biksu Tong. Lalu Tuan Su pun disitu jadi berkata di dalam hatinya, sepertinya darah Tang Sanzang mempunyai kekuatan magis. Jika darah itu dapat aku ambil, maka ras monster umur panjang pasti akan menjadi penguasa di antara 6 ras monster. Yuto yang juga menyadarinya pun berkata, Biksu Tong, darahmu. Lalu Biksu Tong pun segera menjawab, jangan tanya kepada aku juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Biksu Tong pun segera mengajak Aoye untuk meninggalkan tempat itu dan kembali ke penginapan. Dan terlihat Tuan Su dan pengawalnya pun hanya terdiam. Dan mereka terlihat mempunyai rencana yang busuk kepada Biksu Tong. Dan di tengah-tengah malam, Biksu Tong pun lalu mengajak semuanya untuk pergi meninggalkan tempat itu. Baishi pun disitu bertanya, Biksu, apakah kita benar-benar akan pergi dari desa ini? Biksu Tong pun langsung menjawab, jika kamu tidak pergi sekarang, yang kutakutkan bahwa akan terjadi hal-hal yang lepas kendali. Rombongan Biksu Tong yang diam-diam pergi inilah yang membuat mereka semua dikejar oleh Tuan Su dan komplotan zombinya. Di situ Tuan Su yang saat ini menghadang rombongan Biksu Tong pun berkata, Biksu Tong, Tuan Su ini selalu mengalami kebingungan dan telah keliru karena telah mengubur para penduduk di kuburan umur panjang sehingga mengubahnya menjadi monster abadi. Dan itu adalah kesalahan besar. Baishi pun menjawabnya, hei, bukankah Anda memang mengambil keuntungan dari prajurit mayat hidup ini untuk memperkuat ras monstermu untuk melawan 5 ras monster lainnya kan? Lalu Tuan Su pun menjawab dan berkata, kata-kata dari Biksu Tong telah membuatku sadar. Aku berharap jika memungkinkan, aku ingin memohon bantuan darah dari Biksu Tong untuk membantu kita terlahir kembali sebagai manusia. Tuan Tan Sanzang, tolong kembalilah dan diskusikan masalah ini dengan kami. Lalu dengan tegas Biksu Tong pun menjawab, aku rasa tidak ada ruang untuk dinegosiasikan lagi. Dan tiba-tiba semuanya pun dikejutkan oleh sesuatu. Karena dari bawah jurang muncul aura yang berwarna biru. Yuto pun langsung berteriak, hei, lihatlah apa itu dari dalam jurang. Tuan Su pun langsung sangat kaget melihatnya. Dan terlihat dari bawah jurang muncul segerombolan monster yang sangat mengerikan. Tuan Su pun berteriak, woi, kenapa 2 ras monster dari 6 ras monster kejam itu bisa-bisanya datang ke tempat ini? Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.